Kamar 808, Komunitas Tianlong. Ini adalah rumah yang dibeli oleh Kato Taka. Meski luas rumahnya hanya 100 meter persegi, namun terbagi menjadi 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Ruangan ketiga adalah ruang utilitas. Walaupun masing-masing ruangan tidak terlalu besar, namun di Kanada, memiliki rumah sendiri sudah merupakan hal yang sangat baik, apalagi bagi seorang pegawai seperti Kato Taka. Long Ge dan Xiao Hai tinggal di kamar tamu. Sedangkan untuk perlengkapan mandi dan kebudewa sehari-hari lainnya, semuanya tersedia. Kato Taka sering menyamar setelah bergabung dengan tim naga. Padahal, bagi Master Douki seperti Long Ge dan Xiao Hai, pada dasarnya mereka tidak perlu makan atau tidur, dan mereka sudah lama lupa mencuci dan sejenisnya. Sedangkan untuk pakaian, mereka cukup menggunakan Douki saja mengubah mereka. Tapi melihat sambutan hangat Kato Taka, Long Ge dan Xiao Hai pun langsung menerimanya. Setelah semua orang mandi, Kato Taka membuatkan teh herbal untuk diminum Long Ge dan Xiao Hai. Sekarang, mereka sedang menyaksikan pemandangan kota di balkon rumah Kato Taka. Lantai 8 memang tidak terlalu tinggi, namun Anda juga bisa melihat langit berbintang dari tempat ini. Langit penuh bintang, tampaknya setiap bintang memiliki kisah mengharukan dan legenda misteriusnya masing-masing. Teh ini enak, kata Long Ge setelah menyesap tehnya. Bagus, tapi jangan minum terlalu banyak, kalau tidak kamu tidak akan bisa tidur di malam hari. Kata Kato Taka sambil tersenyum. Haha, Long Ge dan Xiao Hai saling memandang dan tersenyum. Tidur. Rasanya sudah lama sekali bagi mereka. Apa yang lucu? Kato Takashi tertegun. Tidak ada. Long Ge berhenti tertawa. Dia tahu ada banyak hal yang Kato Taka tidak mengerti bisa menerimanya dalam waktu singkat. Dia mungkin juga meragukan hidupnya sendiri. Oh, Kato Taka tidak bertanya lebih jauh, tapi mencicipi tehnya dengan hati-hati. Menurutnya, Long Ge dan Xiao Hai terlalu misterius. Misteri ini membuatnya sangat penasaran, tapi dia tahu bahwa rasa ingin tahu seperti ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu, jadi dia tidak ingin tahu. Dia hanya perlu tahu satu hal. Long Ge dan Xiao Hai baik, dan berteman dengan mereka adalah hal yang benar. Long Ge melirik ke balkon dan melihat teleskop di balkon. Teleskop itu disisihkan. Tampaknya teleskop itu bisa memberikan penglihatan malam dan bisa melihat benda-benda gelap jauh di malam hari planet. Saya mengetahuinya pada saat itu. Jika itu adalah teleskop astronomi, Long Ge tidak akan terkejut, tapi ini adalah teleskop penglihatan malam, jadi Long Ge akan sedikit tertarik. Untuk apa teleskop ini? Long Ge meletakkan cangkir tehnya dan menunjuk ke teleskop. Itu untuk melihat sesuatu. Kata Kato Takashi dengan ekspresi sedikit malu. Bukankah ini juga teleskop? Ini untuk mengintipkan. Xiao Hai berkata sambil tersenyum, lalu meletakkan cangkir tehnya dan bersandar di depan cermin teleskop untuk melihatnya, langsung melihat pemandangan di dalam teleskop. Kato Taka ingin menghentikannya, tapi Long Ge menghentikannya sambil tersenyum. Pemandangan melalui teleskop adalah kamar tidur wanita. Lampu di kamar tidur tersebut belum menyala, menandakan sang pahlawan wanita belum kembali. Ini kamar tidur wanita, Kato Taka, apakah kamu punya hobi mengintip? Xiao Hai berbalik dan tersenyum ambigu pada Kato Taka. Ini bukan mengintip, itu menonton. Jelas Kato Takashi. Lihat, apakah kamu menggunakan teropong night vision untuk melihat secara diam-diam? Xiao Hai bertanya sambil tersenyum. Aku kenal nyonya kamar itu. Kato Takashi menjelaskan. Siapa namanya? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, Long Ge bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi semuanya, tapi Long Ge tidak melakukan itu karena itu melibatkan Kato Taka. Ge tidak mau. Setelah diselidiki, sekarang Long Ge hanya tertarik pada informasi tentang Dewa Perang Yuanshan. Namanya Tang Yan, kata Kato Taka sambil tersenyum, semacam kasih sayang muncul di wajahnya. Apakah kamu sudah lama mengenalnya? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Aku sudah mengenalnya selama 3 tahun, tapi dia mungkin tidak mengenalku. Kato Takashi tertawa canggung. Maksudmu kamu naksir secara rahasia? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Karena kamu sangat tampan, kenapa kamu tidak mengejarnya? Apa gunanya naksir? Dia dan aku berada di perusahaan yang sama. Perusahaan kami memiliki aturan bahwa kamu tidak boleh jatuh cinta di perusahaan yang sama. Kalau begitu kamu tidak akan pindah perusahaan. Xiao Hai bertanya. Ini ide yang bagus, tapi aku suka melihatnya setiap hari saat aku berangkat kerja, kata Kato Taka heran. Aing, kamu harus mempertimbangkan saran Xiao Hai. Terkadang kamu merasa bahwa grup naga yang kamu ikuti sangat penting dan misterius. Namun, anak muda selalu memiliki batasan. Kamu takut bergabung dengan grup naga akan membuat Tang Yan tidak aman. Terkadang ini hanya seperti yang kamu pikirkan, terkadang cinta dan karir yang kamu dambakan bisa memiliki keduanya. Ya, Kato Ying memandang Long Ge, lalu mengangguk pelan. Dulu,
Dia memang khawatir akan menyinggung geng kapak setelah bergabung dengan grup naga takut sendirian, tapi dia akan takut bersama Tang Yan. Bersama-sama, geng kapak akan menghadapi Tang Yan, jadi dia memilih untuk diam-diam cinta rahasia, meski tidak bisa kembali, sudah sangat bahagia bisa mencintai wanita tercinta di hatiku. Tapi sekarang Long Ge mengatakan ini, dia harus mempertimbangkan kembali masa depannya, tapi untuk memberinya kebahagiaan dan melindunginya dengan lebih baik. Aku tidak tahu wanita cantik seperti apa yang diam-diam kamu cintai selama 3 tahun, kata saudara Xiao Hai sambil tersenyum. Tepat ketika Xiao Hai menanyakan hal ini, kamar tidur yang menghadap teleskop menyala, dan kemudian sebuah ruangan berwarna merah muda muncul. Warna pink melambangkan kelucuan, sekaligus melambangkan hati yang selalu penuh kerinduan akan hal-hal indah, sebaliknya warna pink juga melambangkan kebaikan. Saat kamar tidur merah muda menyala, seorang wanita mengenakan pakaian putih masuk ke kamar tidur, dan Kato Taka dengan cepat melangkah ke depan teleskop untuk menonton. Long Ge dan Xiao Hai saling memandang dan tertawa, tetapi dengan kekuatan mental dan penglihatan super mereka, mereka dapat dengan mudah melihat dengan jelas situasi di kamar tidur yang jauh. Wanita yang sangat cantik itu, matanya yang besar bersinar, memperlihatkan kelucuannya, kulitnya yang putih lembut menunjukkan kesehatannya, dan wajahnya yang bagai bulan selalu ada senyuman di wajahnya, menunjukkan bahwa ia selalu menjaga kesehatannya kemudian memperlihatkan beberapa gigi putih, yang sekali lagi menunjukkan bahwa ia dalam keadaan sehat, dengan bentuk tubuh yang langsing dan proporsional, serta bahwa ia akan berolahraga secara rutin untuk menjaga bentuk tubuh yang baik. Hal terpenting adalah Long Ge secara tidak terduga menemukan bahwa Tang Yan juga memiliki jejak semangat juang. Jumlah semangat juang ini mirip dengan Kato Ying. Namun, semangat juang Kato Ying terkonsentrasi pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, sementara semangat juang Tang Yan terkonsentrasi pada matanya. Tang Yan ini sangat cantik, sangat cocok untuk Kato Taka. Apalagi Tang Yan ini juga sangat menarik. Dia juga memiliki sedikit semangat juang. Ini pasti ada hubungannya dengan pemikiran Dewa Perang Yuan Shen. Keberatan, aku ingin tahu apakah mereka semua milik keluarga naga. Jika mereka semua milik kelompok naga, itu akan menyenangkan. Pada saat ini, Tang Yan, yang berada di seberangnya, memandang ke balkon Kato Ying dengan tatapan yang tidak terlihat, dan kemudian senyuman menyentuh muncul di sudut mulutnya. Gerakan kecil ini langsung ditangkap oleh kekuatan mental Long Ge yang tajam. Dari gerakan kecil ini, Long Ge tahu bahwa Tang Yan pasti mengenal Kato Ying. Dia juga tahu bahwa Kato Ying sering mengamatinya, tetapi Kato Ying tidak tahu saja. Melihat situasi ini, Long Ge tersenyum pahit di dalam hatinya dan mengirim pesan ke Xiao Hai Haha. Mereka berdua saling kenal. Kato Taka naksir Tang Yan. Dia mengira Tang Yan tidak tahu. Tang Yan tahu bahwa Kato Taka naksir dia, tapi dia tidak mengungkapkannya. Sungguh menyenangkan bagi dua orang untuk mempertahankan hubungan yang begitu rumit. Apakah kamu ingin kami mencocokkannya? Xiao Hai mengirim pesan. Perasaan kabur ini yang paling berharga. Ada cinta di hati tapi tak terungkap. Perasaan ini yang paling indah. Biarkan mereka lebih menikmati perasaan ini. Aku tahu suatu saat mereka akan menembus lapisan kertas ini. Ya, maka mereka akan semakin merasakan manisnya cinta, dan kita tidak perlu menghalangi mereka. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Xiao Hai mengangguk, lalu diam-diam kembali ke kamar mereka bersama Long Ge, meninggalkan Kato Takashi dengan gembira mengamati kekasihnya di balkon. Mata kiri Tang Yan memancarkan cahaya merah, dan kemudian dia dapat dengan jelas melihat Kato Takashi yang sedang mengamatinya di balkon. Kemudian Tang Yan berpikir dalam hatinya aneh, mengapa ada seseorang di rumah Kato Takashi hari ini? Dia tidak sendirian, dihuni oleh orang-orang tidak peduli apa, selama dia memiliki saya di dalam hatinya, mengapa dia tidak memecahkan lapisan kertas ini? Meskipun saya orang yang sangat sabar, saya tidak bisa membiarkan saya menunggu selama 3 tahun. Kertas. Setelah berbicara, Tang Yan dengan lembut menutup tirai merah muda, dan kemudian dengan sengaja meninggalkan celah saat menutup tirai. Kato Taka awalnya mengira apresiasi malam ini akan berakhir di sini, namun saat melihat celah tersebut, ia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Inilah yang ingin dilakukan Tang Yan, meninggalkan celah. Celah ini hanya dapat dilihat melalui pengamatan yang cermat melalui teleskop. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tang Yan kepada Kato Taka, memberinya sedikit rangsangan. Setelah meninggalkan sedikit celah, Tang Yan mulai melepas pakaian putihnya. Melihat pemandangan seperti itu, darah Kato Takashi tiba-tiba melonjak, dan dia berharap dia bisa segera menyatakan cintanya kepada Tang Yan. Baru sekarang dia sepenuhnya mempertimbangkan saran Xiao Hai, apakah akan berganti perusahaan, dan kemudian dengan berani melancarkan serangan cinta terhadap Tang Yan. Saat ini, jam tangan di tangan Kato Takashi menyala. Ini tandanya tim naga punya misi. Kato Taka segera memusatkan perhatiannya pada tangannya, dan gelang di pergelangan tangan kiri Tang Yan di kamar seberang juga menyala.
Tang Yan sebenarnya adalah anggota grup naga, dan sekarang dia juga menerima instruksi misi. Dalam waktu singkat, teleskop Katotaka disingkirkan, dan tirai Tang Yan menutup celah yang tersisa. Mereka sebenarnya berada dalam anisasi yang sama, dan mereka sebenarnya memiliki cita-cita dan cita-cita yang sama beberapa saat. Long Ge dan Xiao Hai, yang telah mengamati dengan kekuatan mental mereka, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apakah cita-cita lebih penting daripada cinta? Katotaka dengan cepat masuk ke dalam rumah, dan Long Ge serta Xiao Hai bersandar di pintu dan menatapnya. Ada apa? Long Ge bertanya dengan tenang sambil memegang cangkir teh. Tim naga kita punya misi. Kata Katotakashi. Butuh bantuan. Xiao Hai bertanya. Tidak perlu, karena misi kelompok naga umum lebih berbahaya. Meskipun aku tahu kamu sangat kuat, tidak perlu. Kata Katotaka, lalu dengan cepat masuk ke kamar tidurnya, lalu dengan cepat berganti pakaian menjadi perlengkapan-perlengkapan, rompi anti peluru, kartu remi yang dapat digunakan sebagai senjata tersembunyi, sepatu kulit yang menyembunyikan alat komunikasi, kacamata dengan kamera lubang jarum, jas hitam yang mencegah penglihatan malam, bak Bluetooth plastik, intercom yang terlihat seperti kawat gigi. Dalam 3 menit, Katotaka telah memakai semua perlengkapan. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuan. Xiao Hai memandang Katotaka yang bersenjata lengkap dan tersenyum. Haha, tidak perlu, ucap Katotaka sambil tersenyum, lalu mengoleskan hairspray yang bisa membuat serangan musuh menjadi licin, lalu bersiap untuk keluar dengan semangat tinggi. Baiklah kalau begitu, semoga beruntung. Xiao Hai tersenyum. Bantu aku menjaga rumah. Kato Ying tersenyum pada Long Ge. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa jam, Kato Ying sangat mempercayai Long Ge dan Xiao Hai, seolah-olah mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Ya, semoga berhasil, kata Long Ge sambil tersenyum. Katotakashi mengangguk, dengan sedikit rasa percaya diri di matanya yang bersinar, lalu berjalan keluar kamar dan menutup pintu. Long Ge, apakah kita benar-benar tidak akan membantu Kato Ying? Xiao Hai bertanya. Haha, dengan kekuatan mental kita, tidak ada tempat di seluruh kota yang tidak terdeteksi oleh kekuatan mental kita. Dengan kecepatan kita, diperkirakan hanya perlu beberapa detik untuk mencapai tempat manapun di kota. Kami cadangan ikuti saja Kato Ying dengan sedikit kekuatan mental untuk melindunginya. Long Ge berkata sambil tersenyum. Benar, aku lupa betapa kuatnya aku. Jika ada begitu banyak master superior di tingkat ketiga, kekuatan tempurku tidak akan cukup. Sekarang di planet Fana ini, aku sudah sangat kuat. Xiao Hai tertawa, jalan. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu menyebarkan energi mentalnya dan mengamati situasi di seluruh Jiacheng. Sekarang, 2 pria dan wanita muda dengan semangat juang yang lebih besar mulai mengumpulkan anggota grup naga yang memiliki semangat juang. Tampaknya mereka akan melakukan acara yang menggemparkan dunia. Kedua orang itu mungkin adalah penyelenggara grup naga. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mengatur para master petarung ini. Xiao Hai juga menyebarkan kekuatan mentalnya dan berbicara dengan Long Ge. Menurut klasifikasi pertarungan level Qi di dunia kita, Katotaka termasuk dalam pengguna Qi level pemula. Penyelenggara kelompok naga telah mencapai pengguna Qi level 9 dan siap menembus level pengguna Qi dan mencapai Qi tingkat prajurit. Kata Long Ge sambil tersenyum, memikirkan tingkat Master Qi. Long Ge tiba-tiba teringat bagaimana dia telah berlatih perlahan di desa pegunungan kecil itu ketika dia pertama kali bereinkarnasi. Pada awalnya, dia juga mulai berlatih dari tingkat Qi Master. Setelah kemunduran terus-menerus dan pelatihan terus-menerus, dia akhirnya mencapai tingkat Qi Master. Dalam sekejap mata, sudah 30 tahun sejak saya bereinkarnasi. Lawan mereka tidak lemah, terutama pemimpin geng kapak. Dia seharusnya mencapai level prajurit Qi, kan? Xiao Hai bertanya, sebagai binatang dewa, mereka dilahirkan di level bintang Qi dunia fana, dia tidak tahu. Ya, dia telah mencapai level prajurit Qi. Pada levelnya, bahkan jika dia dibombardir dengan senjata manusia, dia masih bisa memblokirnya. Sekarang semua anggota grup naga telah mengambil tindakan, apakah mereka akan mengambil tindakan terhadap geng kapak? Tanya Xiao Hai. Ya, menurutku begitu. Long Ge mengangguk dan berkata. Kekuatan spiritual Long Ge dan Xiao Hai menyelimuti seluruh kota panjang, dan kemudian mengamati perkembangan semuanya. Long Ge samar-samar menemukan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Dewa Perang Yuan Shen, dia memiliki intuisi ini. Katotaka dengan cepat keluar dari komunitas Tianlong. Setelah menyapa penjaga keamanan, dia melewati sebuah tikungan. Saat dia melewati tikungan, Katotaka merias wajahnya dengan kecepatan kilat pria tampan. Dia berubah menjadi lelaki tua dengan rambut beruban, dan dia sangat cepat dalam merias wajah. Setelah merias wajah, Katotaka dengan cepat berjalan ke jalan dengan langkah cepat yang khas dari seorang lelaki tua, lalu mencegat taksi dan bergegas ke tempat tim naga memanggilnya. Pada saat yang sama,
Tang Yan juga bersenjata lengkap dan menyamar sebagai wanita tua, lalu membawa mobil ke tempat pemanggilan grup naga. 1 jam kemudian, di sebuah apartemen pribadi, semua anggota grup naga tiba. Total ada lebih dari selusin orang. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan khusus, dan di bawah bimbingan khusus dari penyelenggara grup naga, aksi mereka menjadi lebih kuat. Sungguh menakjubkan dan membuat mereka lebih percaya diri. Sekarang penyelenggara grup naga, Long Yi dan Feng Yi, berdiri di depan lebih dari selusin anggota grup naga. Haha, semuanya ada di sini, yang membuat kami sangat bahagia. Long Yi berkata sambil tersenyum, kalian semua adalah anggota grup naga kami. Meskipun kami belum pernah bertemu sebelumnya, kalian semua adalah anggota grup naga kami untuk membangun kembali kebebasan dari seluruh kota. Tulang punggung. Feng Yi melanjutkan tugas yang saya minta Anda selesaikan di masa lalu relatif sederhana dan dapat diselesaikan oleh 1 orang. Itu untuk menguji apakah Anda setia. Sekarang, kesetiaan Anda sudah lama terbukti. Oleh karena itu, mari selesaikan tugas bersama-sama dan mewujudkan nilaimu. Long Yi dan Feng Yi sedang berbicara di depan. Kata-kata mereka sangat bergema setelah dilemparkan oleh Doqi. Semua anggota grup naga juga tahu bahwa Long Yi dan Feng Yi sangat kuat, dan sebagian dari kekuatan mereka disebabkan oleh Long Yi dan Feng Yi. Oleh karena itu, mereka mendengarkan dengan cermat tanpa rasa tidak sabar, tetapi para anggota kelompok naga mengamati satu sama lain, seolah-olah mereka ingin menilai dari beberapa karakteristik satu sama lain apakah orang-orang ini adalah orang yang mereka kenal, atau menebak siapa yang lain, pestanya biasanya. Orang macam apa? Misalnya, Kato Takashi mulai mengamati orang lain dengan cermat. Saat dia mengamati Tang Yan, perasaan familiar tiba-tiba muncul di hatinya, tapi dia tidak bisa menjelaskan banyak tentang perasaan ini, jadi dia terus mengamati orang lain. Tang Yan juga mengamati semua orang. Ketika dia melihat Kato Taka, mata kanannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, dan gelombang yang lebih kuat dari sinar ultraviolet menyapu langsung ke seluruh tubuh Kato Taka. Tersembunyi di balik topeng, senyuman muncul di bibir Tang Yan, lalu dia berpikir dalam hatinya ternyata Kato Takashi juga anggota grup naga. Pantas saja dia berani mengejarku. Ternyata dia takut aku dalam bahaya, tapi dia tidak menyangka kalau aku adalah naga seperti dia, sekelompok orang. Di antara semua orang, hanya Tang Yan yang dapat mendeteksi siapa orang lain, karena selama mata Tang Yan memiliki sedikit semangat juang, mata kirinya dapat mendeteksi semua sinar inframerah, dan mata kanannya dapat melihat menembus beberapa objek, seperti X-sinar, oleh karena itu, Tang Yan bergabung dengan grup naga karena keahliannya ini. Tentu saja, saat naik lift ke tempat kerja, Tang Yan juga melihat Kato Taka dengan jelas, jadi dia tahu bahwa Kato Taka adalah orang yang baik hati. Saat Tang Yan dan yang lainnya mengamati satu sama lain, salah satu anggota tim naga bertanya dengan suara kasar ketua tim, "Wakil ketua, apa sebenarnya yang Anda ingin kami selesaikan?" Begitu dia mendengar suara itu, dia tahu bahwa anggota grup naga ini telah mengubah nada suaranya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Long Yi memandang orang yang berbicara dengan serius. Hanya dia dan Feng Yi yang dapat dengan mudah mengetahui siapa itu siapa. Mereka diserap ke dalam grup naga setelah menyelidiki terlebih dahulu semua mata-mata hadir, tidak ada yang bisa menjadi mata-mata geng kapak. Long Yi memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang jenius hanya butuh 3 detik untuk mengingat Dang An. Setelah berpikir sejenak, Long Ge tidak menjawab, tetapi bertanya apakah kamu masih ingat apa tujuan grup naga kita. Biarkan kota ini mendapatkan kebebasan sejati, kata Kato Taka dengan suara rendah. Long Yi tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa semua orang di tim ini sangat mampu, dan dia pikir yang paling potensial adalah Kato Taka. Oleh karena itu, setelah Kato Taka menjawab, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, dan kemudian dia menjawab perlahan. Berkata ya, memberikan kota ini kebebasan yang sebenarnya berarti mengalahkan geng kapak yang menguasai seluruh kota. Apa yang kita lakukan di masa lalu hanyalah awal untuk menghadapi geng kapak. Hari ini, kita akan mengambil alih tindakan melawan geng kapak. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia segera mengamati reaksi pribadinya, dan anggota grup naga juga mulai membicarakannya. Hancurkan geng kapak. Hebat sekali. Konon geng kapak mempunyai lebih dari 10.000 anggota. Hanya sedikit dari kita yang akan menghancurkannya. Bagaimana cara menghancurkan mereka? Geng kapak sudah mengakar kuat dan kita tidak tahu di mana markas mereka. Kata pria lain yang menyamar sebagai pria kulit hitam. Dan bahkan jika kita tahu markas geng kapak dan geng kapak sangat kuat, kita mungkin akan kehilangan nyawa jika kita pergi ke sana. Setengah dari selusin anggota grup naga menentang. Kato Takashi dan Tang Yan tidak termasuk di antara orang-orang ini. Kato Takashi menatap Long Yi dengan tegas. Selama geng kapak bisa dilenyapkan, bahaya kelompok naga akan jauh lebih kecil di masa depan, dan aku bisa mengejar Tang Yan dengan seluruh kekuatanku. Akan mudah bagiku untuk mengubah pekerjaanku.
Berpikir dalam benaknya. Tang Yan memandang Kato Takashi sambil berpikir. Mata Kato Takashi membuat Tang Yan tersenyum. Dengan kecerdasannya, dia sudah menebak pikiran Kato Takashi. Long Yi dan Feng Yi tersenyum dan memandangi kelompok naga yang berbicara, tidak tergerak sama sekali. Namun, mereka juga diam-diam mengamati siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan misi ini dan siapa yang harus mundur. Ketika mereka melihat tekad Kato Taka dan orang lain, mereka memutuskan siapa yang boleh menyelesaikan tugas dan siapa yang boleh mundur. Setelah mengamati selama 10 menit, Long Yi berbicara. Apakah kamu sudah menyelesaikan diskusinya? Ada pertanyaan. Long Yi bertanya. Ketua tim, apakah ada begitu banyak orang di geng kapak? Bagaimana kita bisa menghadapinya? Di mana markas geng kapak? Tanya salah satu anggota grup naga yang ingin mundur. Geng kapak memiliki total 18.023 orang. Jika kamu takut, kamu boleh berhenti. Tapi yang akan kita serang kali ini adalah markas geng kapak. Ada lebih dari 1.000 orang di markas geng kapak. Adapun di mana pangkalannya, saya hanya akan memberitahu mereka yang benar-benar ingin berpartisipasi. Orang untuk misi ini, Long Yi berkata sambil tersenyum. Anggota yang ingin keluar itu tiba-tiba tercengang. Mereka yang ingin berhenti sekarang dapat melakukannya, tetapi Anda bukan lagi anggota grup naga. Kami tidak akan mengambil kembali kemampuan khusus Anda. Kami hanya berharap Anda tidak menyebut grup naga di masa mendatang, jika tidak, Anda akan melakukannya. Jadilah musuh kita, Feng Yi berkata, dia dan Long Yi tidak peduli dengan mereka yang mengundurkan diri. Bahkan jika orang-orang yang mengundurkan diri itu mendatangi Anda untuk membantu memberitahu mereka, mereka masih dapat melakukannya. Mereka awalnya ingin bertarung langsung dengan geng kapak, tapi sekarang mereka hanya mencari waktu yang tepat, dan sekarang adalah waktu yang tepat. Kato Taka dan yang lainnya hanya membantu mereka menangani bidak catur geng kapak, dan pertempuran terakhir pasti akan terjadi. Itu adalah pertarungan antara mereka dan pemimpin geng kapak, karena pertempuran itu adalah tujuan akhir seluruh kota. Mereka yang ragu-ragu saling memandang, dan akhirnya, 6 anggota grup naga mundur dan keluar dari rumah pribadi besar ini. Dari awal hingga akhir, Long Yi dan Feng Yi sama sekali tidak memandang orang-orang itu, karena orang-orang itu tidak mengganggu mereka untuk melihatnya. Karena mereka siap berkorban demi kebebasan, orang-orang itu tidak merekrut orang untuk mereka. Saya hanya menyesali cara orang-orang ini memandang saya. Setelah 6 orang keluar, masih ada 12 orang yang hadir. Misi ini sangat berbahaya, apakah ada di antara kalian yang ingin berhenti? Feng Yi berkata, lalu melihat ke beberapa dari mereka, kami tidak memaksa kalian untuk menyelesaikan misi ini. Jika beberapa dari kalian masih memiliki kekhawatiran di hati kalian, kamu tidak harus pergi. Setelah Feng Yi selesai berbicara, beberapa orang lagi meninggalkan rumah setelah ragu-ragu beberapa saat. Sekarang hanya tersisa 8 anggota grup naga, termasuk Long Yi dan Feng Yi, total 10 orang. Long Yi memandang Kato Ying, yang masih tinggal, dengan ekspresi setuju di wajahnya. Feng Yi memandang Tang Yan, dengan senyum cerah di wajahnya. Kato Ying dan Tang Yan adalah anggota pertama tim naga mereka ditemukan. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mengecewakan mereka, hanya ada sedikit orang, yang cukup untuk rencana mereka. Oke, masih ada 8 orang, yang cukup untuk menyelesaikan misi ini. Long Yi berkata sambil tersenyum, ikuti aku selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Long Yi masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Feng Yi, dan Kato Ying dan yang lainnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Mereka semua adalah orang-orang yang bertekad untuk berurusan dengan geng kapak, mereka semua mengesampingkan hidup dan mati, tentu saja tidak ada keraguan sama sekali. Setelah memasuki rumah, Long Yi berjalan menuju dinding yang sangat biasa, dan kemudian dia menekankan tangannya pada lampu di dinding. Tiba-tiba, dinding itu terbalik, langsung memperlihatkan lorong panjang ke bawah. Teruslah berjalan, Long Yi berbalik dan tersenyum, lalu memimpin jalan panjang. Kali ini Feng Yi meminta Kato Taka dan yang lainnya untuk berjalan di depan, dan dia berjalan di belakang karena dia bertanggung jawab menutup tembok. Setelah Kato Taka dan yang lainnya memasuki lorong, Feng Yi juga masuk dan mengembalikan tembok ke keadaan semula bahkan jika seseorang datang untuk menonton, tidak ada petunjuk di dinding. Bahkan jika ada pengkhianat di antara anggota asli grup naga, mereka tidak dapat lagi menemukan Long Yi dan yang lainnya. Jalan panjang mengarah ke ruang bawah tanah besar, yang memiliki lift besar terlebih dahulu, Long Yi masuk ke lift besar, dan Kato Taka dan yang lainnya juga mengikuti. Kemudian liftnya langsung turun, dan butuh waktu sekitar 10 menit sebelum berhenti. Kato Takashi diam-diam memperkirakan bahwa dengan kecepatan turun seperti ini, mereka setidaknya sudah berada 5.000 meter di bawah tanah. Long Yi mengamati ekspresi orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini semuanya menyamar, Long Yi masih bisa mengamati ekspresi mereka karena matanya mengandung semangat juang dan dia bisa melihat melalui wajah di balik topeng 8 orang,
Tetap tenang, kedua orang ini adalah Kato Takashi dan Tang Yan dan Feng Yi saling memandang dan tersenyum, merasa beruntung atas visi asli mereka. Kami di sini. Long Yi tersenyum, lalu membuka lift besar dan langsung keluar, diikuti oleh Kato Taka dan yang lainnya. Di luar lift ada aula besar. Long Yi tersenyum dan bertepuk tangan, dan seluruh aula tiba-tiba menyala. Saat aula menyala, pemandangan di dalam aula sangat mengejutkan Kato Taka dan yang lainnya. Komputer besar dan layar besar muncul di depan Kato Takashi dan yang lainnya, serta instrumen presisi padat yang tak terhitung jumlahnya di dinding sekitarnya, yang sepenuhnya menunjukkan konten teknologi tinggi dari aula ini. Terlebih lagi, di setiap ruang yang luas, gambar-gambar yang ditampilkan berasal dari berbagai tempat di seluruh kota, dan sudut kamera dari segala arah, menunjukkan kecerdikan dan keindahan pemasangan kamera ini. Selamat datang di markas besar Grup Naga. Feng Yi berkata sambil tersenyum, dan kemudian mulai memperkenalkan situasi di aula. Ini adalah markas besar Grup Naga kita. Markas ini adalah hasil dari operasi kita berdua, selama bertahun-tahun, dan markas ini dijalankan oleh kami mendirikannya setelah geng Kapak menguasai Kalkuta, dan butuh waktu bertahun-tahun beroperasi untuk mencapai hasil saat ini. Saat Feng Yi berbicara, Kato Taka dan yang lainnya mulai mengamati layar besar di sekitar mereka. Mereka menemukan bahwa layar besar ini memuat gambar berbagai tempat di kota Tim Naga. Ada 100 komputer besar di sini. Komputer ini bekerja secara bergiliran, mencatat semua situasi di Jiacheng dan informasi semua orang di Jiacheng. Kato Taka mendengar ini dan bertanya apakah ini termasuk informasi tentang semua orang di Kato, termasuk kita. Tentu saja, termasuk informasi tentang semua orang di geng Kapak. Kato Taka terus bertanya. Informasi semua orang tersedia, termasuk pemimpin geng Kapak. Kato Takashi dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa informasi kelompok naga telah dikumpulkan sedemikian rupa. Hanya mengetahui diri mereka sendiri dan musuh mereka yang mengarah pada misi yang menghancurkan bumi ini. Hanya setelah kami memiliki kepercayaan diri barulah kami berani meluncurkan misi ini, kata Long Yi. Kami mengetahui semua informasi tentang geng Kapak, tetapi apakah mereka juga mengetahui semua informasi tentang kami? Tanya Tang Yan. Kato Takashi tidak mengenali suara Tang Yan dari perubahan nada suaranya, tapi dia juga menjadi tertarik dengan masalah ini. Grup Naga dapat mengumpulkan informasi tentang semua orang di seluruh kota, jadi bagaimana dengan geng Kapak yang menguasai seluruh kota? Tidak ada alasan mereka tidak memiliki informasi tentang seluruh kota. Tentu saja mereka juga memiliki informasi tentang kelompok naga kita, kata Long Yi, dan jawaban Long Yi mengejutkan Kato Taka dan yang lainnya. Geng Kapak juga punya informasi tentang kita semua. Tang Yan bertanya. Ya, kalau tidak, geng Kapak tidak akan sopan kepada kita. Long Yi berkata sambil tersenyum. Karena mereka mengetahui informasi kita, beraninya kita melawan mereka. Kami berdua mengetahui informasi satu sama lain, jadi mereka mengizinkan kami untuk melawan mereka, karena Feng Yi dan saya memenuhi syarat untuk menjadi lawan dari pemimpin geng Kapak mereka. Karena lawan seperti kami, pemimpin geng Kapak menyetujuinya. Keberadaan kita, kata Long Yi. Sekarang kita mengetahui informasi mereka dan mereka juga mengetahui informasi kita masih ingin menyerang mereka. Kato Taka sedikit bingung, karena berdasarkan perbandingan kekuatan dan ketika kedua belah pihak saling mengenal, mereka pasti akan kalah. Menyerang geng Kapak berarti meminta kematian. Ya, kami hanya ingin menyerang mereka, karena mereka masih belum mengetahui setidaknya satu informasi pun. Informasi apa? Kato Takashi bertanya. Saat kita menyerang mereka dan menyerang mereka tanpa persiapan, aku bisa menang. Tidak siap, mereka mengetahui informasi kita, dan tentu saja mereka mengetahui situasi berkumpulnya kita. Lalu bukankah mereka juga mengetahui kepercayaan kita terhadap markas Tim Naga? Tanya Kato Takashi. Aku tahu, oleh karena itu, Aula Naga akan meledak dalam 20 menit, dan aku telah memicu alat peledaknya. Apakah semua instrumen ini akan dihancurkan? Tang Yan tercengang. Ya, karena kami telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, kami menemukan masalah. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan bisa menandingi geng Kapak sama sekali. Oleh karena itu, Feng Yi dan saya menemukan Anda 3 tahun lalu dan melatih Anda sekarang, inilah saatnya kita menyerang. Kesuksesan ada pada saat ini, jika kita tidak berhasil sekarang, kita tidak akan berhasil di masa depan. Kato Taka dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu kerja keras yang telah dilakukan Long Yi dan Feng Yi selama bertahun-tahun. Melihat aula yang bersiap untuk menghancurkan diri sendiri, mereka juga tahu tekad Long Yi dan Feng Yi, dan mereka juga memahami tekad Long Yi dan Feng Yi. Alasan Feng Yi menemukan mereka adalah karena sekaranglah waktunya bagi mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Masih ada 18 menit sampai aula itu meledak. Ayo keluar, kami membawamu ke sini hanya untuk memberitahu betapa sulitnya misi ini. Jika ada di antara kalian yang masih ingin berhenti,
kalian masih bisa berhenti sekarang. Dia berbicara, pergi ke pintu samping. Long Yi juga memimpin Kato Taka dan yang lainnya. Pertarungan untuk mengetahui informasi satu sama lain, pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang besar, dan pilihan antara hidup dan mati. Saat Kato Taka dan yang lainnya berjalan, pikiran mereka terus-menerus bertengkar. Sambil berpikir, mereka masuk ke dalam sebuah elevator. Lift ini bukanlah elevator yang asli, melainkan elevator yang lain. Diperkirakan elevator tersebut menarik musuh. 10 menit kemudian, Long Yi dan yang lainnya naik lift dan muncul di rumah kontrakan kecil lainnya. Ternyata rumah besar itu telah ditinggalkan oleh mereka. Bagaimana? Apakah ada yang mau berhenti? Misi ini sangat berbahaya, Feng Yi menekankan. Pada saat ini, 3 anggota kelompok naga saling memandang dan memutuskan untuk berhenti, karena mereka tahu bahwa berdasarkan pengetahuan satu sama lain, peluang mereka untuk menang sangat kecil. Meskipun mereka semua adalah master dengan keterampilan khusus, mereka bisa semua satu mengalahkan 10, tetapi lawannya memiliki ribuan orang, dan mereka hanya memiliki 10 orang, tidak peduli apa, mereka tidak bisa menang, jadi mereka memutuskan untuk menyerah. Kami bertiga memutuskan untuk menyerah, kata salah satu anggota kelompok naga. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Feng Yi mengangguk dan berkata. Kemudian, di mata Long Yi dan yang lainnya, 3 orang yang keluar ruangan. Saat ketiga orang itu keluar, cahaya putih menyala di tangan Long Yi, dan Long Yi langsung memindahkan semua orang yang hadir ke tempat lain. Ini adalah keahlian khusus Long Yi, teleportasi. Sekarang bahkan jika ada pengkhianat di antara ketiga orang itu, jika mereka kembali dan masuk ke rumah aslinya, mereka tidak akan menemukan Long Yi dan yang lainnya. Setelah transmisi, Long Yi melihat kelima orang yang tersisa, termasuk Kato Takashi dan Tang Yan. Long Yi tersenyum dan berkata, oke, kita hanya berlima dalam misi ini, 5 orang sudah cukup. Ya, Kato Taka dan yang lainnya mengangguk. Mereka telah lama menunggu hari ini, dan mereka percaya pada Long Yi dan Feng Yi, karena mereka semua tahu betapa kuatnya Long Yi dan Feng Yi bisa melakukan apa saja hanya dengan satu jari. Mengalahkan mereka, mereka melihat bahwa kekuatan Long Yi dan Feng Yi hanyalah puncak gunung es. Selain itu, Kato Taka juga bertekad bahwa selama dia menyelesaikan misi ini, tidak peduli dia berhasil atau gagal, selama dia hidup, dia akan mengungkapkan cintanya seperti Tang Yan. Long Yi memandang 5 orang yang tersisa, saling memandang dengan Feng Yi dan tertawa. Setengah dari rencana mereka selesai. Mereka hanya meminta Kato Taka dan yang lainnya untuk menarik perhatian geng kapak. Hanya mereka berdua yang bisa mengatasinya. Feng Yi melihat arloji di tangannya, lalu berkata sambil tersenyum sepertinya anggota geng kapak telah memasuki aula grup naga kita. Aula itu akan meledak. Setelah Feng Yi selesai berbicara, tanah tiba-tiba bergetar. Getaran ini sangat kecil, seperti gempa kecil. Bagaimanapun, aula grup naga terkubur 5.000 meter di bawah tanah dari kehidupan Jiacheng, namun efek ledakannya sangat bagus. Setidaknya banyak anggota geng kapak yang terbasmi di dalam, karena di antara orang-orang yang baru keluar, beberapa di antaranya memiliki kapak yang sengaja ditinggalkan oleh Long Yi dan Feng Yi. Bantu mata-mata itu. Haha, seharusnya itu membasmi beberapa orang, yang membuat rencana kita lebih nyaman. Sekarang, ayo serang markas geng kapak. Dengan menggunakan kemampuan teleportasiku, kita bisa berteleportasi langsung keluar markas geng kapak dan membiarkan mereka menyerang mereka secara langsung. Long Yi tertawa. Kato Taka dan yang lainnya mengangguk. Saya yakin pemimpin geng kapak akan marah. Sekarang saatnya kita melancarkan serangan, tapi mari kita pelajari medannya dulu, kata Feng Yi, lalu arloji langsung memproyeksikan gambar ke dinding gambarnya biasa saja. Harta tersebut dikatakan sebagai harta milik seorang miliarder. Ini markas geng kapak. Bukankah ini rumah orang terkaya di kota kita? Tanya Kato Taka. Geng kapak menguasai seluruh Jiacheng. Bukankah dia orang terkaya di Jiacheng? Feng Yi bertanya sambil tersenyum. Kato Takashi tersenyum dan mengangguk. Ini adalah markas geng kapak. Ada lebih dari 1.000 orang di markas geng kapak. Mereka semua adalah elit geng kapak yang terlatih dan berperalatan lengkap. Selain itu, ada banyak sekali kamera yang dipasang di sekitar manor. Begitu kita muncul, mereka akan menyerang kita, kata Feng Yi. Lalu bagaimana cara kita menyerang? Apakah kita menyerang secara langsung? Tidak, jika saatnya tiba, saya akan memindahkan semua orang keluar manor, dan Anda akan bertarung langsung di luar untuk menarik orang-orang ke dalam manor. Semakin besar kebisingannya, semakin baik. Semakin banyak elit yang Anda tarik, semakin baik, karena semakin banyak elit yang kamu tarik, semakin baik, Feng Yi dan aku akan memiliki peluang lebih besar untuk melawan pemimpin geng kapak sendirian. Kata Long Yi. Jangan khawatir, kami pasti akan membuat keributan besar. Baiklah, tapi sebelum menyerang,
izinkan saya memberitahu Anda tentang spesialisasi Anda masing-masing sehingga Anda bisa bekerja sama satu sama lain. Oke, Kato Takashi dan yang lainnya mengangguk. Long Yi menunjuk ke arah Kato Takashi dan berkata, kamu no. 1. Kato Takashi mengangguk. Yang terbaik dari nomor 1 adalah jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Kedua jari ini bisa menahan peluru, mereka sangat cepat dan kuat, kata Long Yi. Yang lain mengangguk, mereka sudah memikirkan bagaimana cara bekerja sama. Feng Yi menunjuk ke arah Tang Yan dan berkata, kamu no. 2. Tang Yan mengangguk. Keistimewaan nomor 2 adalah deteksi. Mata kirinya dapat mendeteksi semua sinar inframerah, dan mata kanannya dapat memiliki fungsi yang sama dengan sinar X dan dapat melihat semua penyamaran, termasuk ranjau darat yang tersembunyi di halaman istana Feng Yi, dikatakan. Anggota tim naga yang lain langsung terkejut ketika mendengar ini, karena keahlian khusus nomor 2 sudah bisa melihat mereka dengan jelas. Haha, sepertinya dia bisa melihat kita dengan santai, kata Kato Taka sambil tersenyum. Tang Yan memandang Kato Taka yang menyamar dan tersenyum. Meskipun dia tersenyum, riasan wajahnya membuatnya tersenyum sedikit dipaksakan. Tang Yan berkata dalam hatinya, aku tidak hanya bisa melihatmu, tapi aku juga tahu bahwa kamu memang begitu Kato Taka, pria tampan yang diam-diam telah mencintaiku selama 3 tahun. Ya, Long Yi mengangguk, lalu menunjuk ke pria kuat lainnya setinggi 2 meter dan berkata ini no. 3. Dia memiliki kekuatan dan daya ledak yang tak ada habisnya di seluruh tubuhnya. Dia dapat mendorong truk bermuatan dan mengangkat sebuah benda beratnya 3.000 kg berarti meskipun dia mengangkatnya, itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Kato Taka dan yang lainnya sering mengangguk. Jika orang sekuat itu membawa pecahan kaca temper seberat 1.000 kg ke depan, mereka pasti akan menerima sedikit serangan. Feng Yi menunjuk seorang wanita di antara 5 orang yang tersisa dan berkata ini no. 4. Nomor 4 dapat memancarkan gelombang ultrasonik dan gelombang infrasonik dari mulutnya. Rentang frekuensi yang dipancarkannya adalah dari 1 Hz hingga 100.000 Hz. Mendengar hal tersebut, Kato Taka dan yang lainnya terkejut. Gelombang infrasonik dapat dengan mudah menimbulkan resonansi jantung pada tubuh manusia. Bila frekuensinya berada pada kisaran 3 Hz hingga 6 Hz maka amplitudo detak jantung akan meningkat sehingga menyebabkan darah orang tersebut menjadi berdebar-debar. Lonjakan, dapat dengan mudah menyebabkan kematian mendadak, memang sangat kuat, dan menyesuaikan suara pada frekuensi yang berbeda, hal ini dapat menyebabkan kaca beresonansi dan pecah. Bahkan kaca temper memiliki frekuensi alaminya sendiri, tidak dapat menahan serangan resonansi gelombang suara. Gelombang ultrasonik yang paling penting dapat mengganggu sinyal radar musuh, sehingga Kato Taka dan yang lainnya dapat dengan mudah melakukannya. Dia bisa bergerak tanpa membuat musuh menyadarinya, jadi nomor 4 juga sangat kuat. Long Yi menunjuk ke orang terakhir yang tingginya mirip dengan Kato Taka dan berkata ini no. 5. Keistimewaan nomor 5 adalah kakinya. Kemampuan melompatnya luar biasa. Jika dia ikut serta dalam Olimpiade, dia dijamin menjadi juara Olimpiade, karena tinggi lompatan vertikalnya 3 meter. Dan kecepatan larinya luar biasa. Dia pasti akan menjadi juara di Olimpiade karena kecepatan 100 meternya 8 detik. Haha, tidak ada yang begitu kuat sebelumnya. Mereka hanya menjadi kuat setelah tim naga. Kalau tidak, aku pasti sudah lama pergi ke Olimpiade. Kata nomor 5 sambil tersenyum adalah seorang pria yang lebih tua. Tentu saja, ini adalah hasil riasan. Mendengarkan suara nomor 5, usianya tidak boleh lebih dari 30 tahun. Haha, kalian semua awalnya memiliki bakat, dan setelah bergabung dengan grup naga, kami biarkan potensi kalian berkembang. Sekarang kalian sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan kalian masing-masing, sekarang kalian dapat memilih peralatan yang kalian inginkan. Feng Yi tersenyum kata, lalu menekan tombol di arloji, dinding di dalam rumah langsung terbuka. Di dalamnya, ada sederetan perlengkapan yang mempesona, dari pedang dan pistol paling sederhana hingga peluncur roket barel paling kejam. Pilih senjatamu dan berangkat dalam 5 menit. Pada jam 12 malam, ini adalah waktu ketika efektivitas tempur pemimpin geng kapak berada pada titik terlemahnya. Ya, Kato Taka dan yang lainnya mengangguk, lalu masing-masing mulai memilih perlengkapannya sendiri. Sungai Longyu, Komunitas Tianlong. D memenangkan tagihan telepon. Kamar 808. Long Ge dan Xiao Hai menggunakan kekuatan mental mereka untuk menjelajahi segala sesuatu di Jiacheng, termasuk tentu saja pergerakan Kato Taka dan yang lainnya. Haha, Long Yi dan Feng Yi itu memang penyelenggara grup naga, dan orang yang memiliki semangat juang lebih besar memang pemimpin geng kapak. Aku curiga pertarungan di antara mereka pasti ada hubungannya dengan Dewa Perang Yuanshan. Long Ge tertawa, berkata. Yah, Long Yi dan Feng Yi memiliki kebijaksanaan yang baik. Balai Naga Penghancur memang membasmi ratusan master geng kapak, termasuk Ai yang ingin menyerang kita. Namun,
Setelah pemimpin geng kapak mendapat kabar tersebut, dia tidak melakukan apapun. Bahkan ketika dia marah, dia tersenyum seolah-olah dia memikirkan segalanya, kata Xiao Hai. Sebagai master prajurit Qi tingkat pertama, bantuan geng kapak dapat dianggap sebagai pengantar untuk melawan Qi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan hal-hal sepele ini mengganggu pikirannya, karena dia tahu bahwa lawannya hanyalah Long Yi dan Feng Yi, kata Long Ge. Sekarang Long Yi dan yang lainnya siap menyerang, dan markas geng kapak juga siap menyambut serangan mereka. Sepertinya pertunjukan ini pasti bagus. Semuanya di bawah kendali kita, biarkan mereka bertarung. Jika Kato Taka dalam bahaya, kita akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Saat Long Yi dan Feng Yi berurusan dengan pemimpin geng kapak, sekarang saatnya kita mengambil tindakan secara diam-diam. Kata Long Ge, lalu sosoknya kabur dan menghilang langsung ke udara. Melihat ini, Xiao Hai juga menghilang di udara, lalu terbang ke markas geng kapak bersama Long Ge. Jiacheng Manor adalah rumah orang terkaya di Jiacheng. Rumah ini dibangun di pinggiran Jiacheng dan mencakup area seluas 3.000 hektar. Ia memiliki segalanya, termasuk sungai buatan, lapangan sepak bola, lapangan basket, dan lapangan basket, lapangan tenis, kolam renang, sauna, selama Anda bisa memikirkannya, itu ada di sana. Dan istana ini adalah markas besar geng kapak yang menguasai seluruh kota Kanada. Oleh karena itu, lebih dari 1.000 elit geng kapak ditempatkan di sini sepanjang tahun. Masing-masing dari mereka adalah pensiunan tentara yang telah mengalami ratusan pertempuran dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Oleh karena itu, Jiacheng Manor tidak pernah menghadapi krisis apapun, tidak peduli serangan diam-diam apa yang mereka alami, tetapi mereka yang menyerang tanpa kecuali tidak akan pernah kembali. Sekarang, di luar Jiacheng Manor, di tempat tersembunyi, cahaya putih menyala, dan Long Yi serta 7 anggota kelompok naga lainnya muncul di luar Jiacheng Manor. Aku hanya bisa meneleportasimu ke sini, karena ini jarak terjauh yang bisa aku teleport. Selebihnya terserah kamu. Selama kamu menarik pasukan yang cukup, Feng Yi dan aku bisa berteleportasi ke kapak dengan mudah. Pusat geng, dan kemudian memulai pertempuran terakhir dengan pemimpin geng kapak. Long Yi berkata dengan suara rendah. Ya, Kato Takashi dan yang lainnya mengangguk. Oke, aku serahkan padamu. Long Yi mengangguk, lalu meraih tangan Feng Yi, dan dengan kilatan cahaya putih, dia dan Feng Yi dipindahkan ke tempat lain. Kita harus aktif bekerja sama dan menunjukkan kekuatan terkuat kita. Meski tim kita tidak terpecah belah, nomor 1 harus lebih kuat. Kapten kita nomor 1. Dengarkan keputusan Kapten, agar kita bisa bertindak serempak dan mengerahkan efektivitas tempur terkuat kita. Kata Tang Yan dalam sebuah pesan. Anggota tim naga lainnya mendengar apa yang dikatakan nomor 2 dan mengangguk. Ya, Kato Takashi tidak sopan. Dia juga suka mengendalikan nasibnya sendiri di tangannya sendiri, jadi dia mulai memesan. Nomor 2, lihat dan temukan semua ranjau dan jebakan lain di sekitar Manor. Saya beri waktu 3 menit. Anda akan mengirimkan informasinya kepada kami dalam 3 menit. Ya, Tang Yan mengangguk, lalu mata kanannya mulai bersinar dengan cahaya ungu, dan dia mulai mengamati jebakan melalui rumput di luar istana. Kato Takashi menoleh untuk melihat No. 3 nomor 3, begitu terjadi keributan, pertahanan akan bergantung padamu. Pria kuat nomor 3 setinggi 2 meter itu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan suara tebal, jangan khawatir, apakah kamu tidak melihat peralatan yang saya pilih? Nomor 3 menepuk-nepuk pecahan kaca temperet raksasa. Potongan kaca temperet itu berbobot 1.500 kg, tingginya 4 meter dan lebar 4 meter, setelah digerakkan, tampak seperti tembok lebar musuh dapat terlihat dengan jelas, dan terdapat lapisan kristal pada salah satu sisi kaca temperet, sehingga kaca hanya dapat terlihat dari dalam, tetapi tidak dari luar. Hal ini melindungi Kato Taka dan yang lainnya dengan sangat baik, dan dapat mencapai tujuan mengamati musuh dan mencegah musuh untuk mengawasi. No. 4. No. 5. Kami tidak membutuhkanmu untuk sementara waktu, jadi lari saja. Tentu saja, kamu bisa terus menembak ranjau itu. Semakin besar ledakannya, semakin baik. Ya, nomor 4 dan nomor 5 mengangguk. 2 menit 30 detik kemudian, Tang Yan telah menjelajahi semua jebakan, dan kemudian mengirimkan gambar tersebut ke kacamata mereka melalui kacamata khusus yang mereka kenakan. Kemudian, yang muncul di depan Kato Taka dan yang lainnya adalah sepasang jebakan yang telah ada ditandai. Gambar, ranjau yang padat, dan jebakan serta mekanisme yang tak terhitung jumlahnya pada gambar membuat Kato Takashi dan yang lainnya merasa mati rasa. Tanpa keberadaan nomor 2, mereka pasti tidak akan bisa bergerak maju, tapi sekarang ada seperti itu gambar yang jelas, hasilnya tentu saja berbeda. Mulailah menyerang. Kato Taka mengeluarkan senjata pilihannya, senapan mesin ringan tembak cepat dengan total 300 butir amunisi,
dan ratusan magasin penuh peluru yang semuanya dikenakan di tubuhnya, dengan berat 50 kg penuh, tapi berat 50 kg itu sangat mudah bagi Kato Taka. Dia juga membawa 20 kg berbagai perlengkapan. Dan nomor 3 memiliki banyak perlengkapan di dalamnya, antara lain peluncur roket portabel, granat, del. Ia seperti gudang bahan peledak. Jika granat di atasnya diledakkan, diperkirakan luasnya 100 meter akan hancur menjadi abu. Bahkan Tang Yan, nomor 4, dan nomor 5 memiliki banyak peralatan di dalamnya. Bagaimanapun, mereka adalah master dengan keterampilan khusus, dan mereka semua memiliki jejak semangat juang di dalamnya jadikan mereka berkali-kali lebih kuat dari orang biasa. Setelah perintah Kato Taka, semua orang kecuali nomor 3 mengambil senapan mesin ringan dan menembaki ranjau dan jebakan di tanah. Sementara nomor 3 mengambil kaca anti peluru yang dipertebal khusus yang tingginya 4 meter dan lebar 4 meter yang lain. Desir, desir, desir. Peluru yang ditembakkan dari senapan mesin ringan menghantam jebakan yang terkubur dengan semburan suara siulan. Kato Taka dan yang lainnya semuanya terlatih, dan keterampilan menembak mereka pasti sangat akurat di tanah, meraung dan meledak satu demi satu. Boom, boom, boom. Ledakan ranjau dan jebakan yang kuat segera memenuhi Jiacheng Manor yang tenang dengan ledakan yang berisik, dan alarm di Jiacheng Manor juga berbunyi seketika. Bip, sirene panjang itu langsung menghancurkan seluruh Jiacheng Manor yang sunyi. Yang menyambut Kato Taka dan yang lainnya bukanlah tim elit geng kapak yang rapi, melainkan barisan peluru yang melesat lewat. Pada saat ini, nomor 3 mulai menunjukkan kekuatannya. Dia memblokir kaca temperet raksasanya di depan Kato Takashi dan yang lainnya. Ratusan peluru yang melesat mengenai kaca temperet satu demi satu, tidak mampu mengguncang kaca temperet sama sekali. Beberapa peluru tersebut adalah peluru yang menembus baju besi, tetapi kaca tempernya juga telah diperkuat secara khusus, tidak peduli seberapa kuat pelurunya, tidak ada gunanya. Dentang, dentang, dentang. Peluru padat membombardir kaca temper, menunjukkan bahwa para elit geng kapak juga merupakan master berpengalaman. Meskipun kaca temper dapat melindungi Kato Taka dan yang lainnya untuk sementara, Kato Taka tidak melakukannya. Sepertinya tidak. Mereka aman, jadi Kato Taka berkata kami bergerak cepat dan bergegas ke perkebunan mereka. Anggota grup naga lainnya sedikit terkejut ketika Kato Takashi mengatakan ini, tetapi setelah tertegun sejenak, mereka juga tahu bahwa hanya dengan cara ini mereka dapat menarik lebih banyak elit geng kapak dan menciptakan peluang bagi Long Yi dan Feng Yi. Oleh karena itu, no. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung bergerak maju sambil memegang kaca temperet. Saat mereka maju, Kato Takashi dan yang lainnya juga menembak mati-matian, membasmi para elit geng kapak yang bergegas keluar dari istana. Para elit geng kapak itu semuanya berpakaian serba hitam, dan sekujur tubuh mereka ditutupi rompi anti peluru yang tebal, bahkan kepala mereka pun dibalut dengan helm anti peluru yang tebal. Peluru yang ditembakkan oleh Kato Taka dan yang lainnya hanya dilempar oleh para elit geng kapak hanya kemunduran, tidak tercapai sama sekali. Tujuan sebenarnya dari pembasmian itu adalah, tapi setelah Kato Taka melihat situasi ini, dia memusatkan daya tembaknya pada beberapa elit geng kapak. Di bawah serangan senjata dari 4 anggota tim naga, para elit geng kapak itu bahkan tidak efektif dalam pelindung tubuh dan langsung dibombardir. Ini seperti sarang lebah. Namun, para elit geng kapak yang tidak diserang bergegas menuju Kato Taka dan yang lainnya secepat air pasang. Tanpa perlawanan peluru, mereka berlari lebih cepat untuk menyerang mereka. Jumlah orang yang terbasmi atau ditangkap Kato Taka dan lainnya. Tentu saja Kato Takashi tidak membiarkan hal ini terjadi. Dia langsung memerintahkan nomor 3, kamu bisa berhenti sekarang. Ayo serang dari sini. Ya, nomor 3 mengangguk, bahkan tanpa mengambil nafas, dan langsung menjatuhkan kaca temperet besar itu ke tanah, membentuk dinding pelindung. Pada saat ini, serangan geng kapak juga datang dengan ganas, sementara nomor 3 langsung bertahan kaca temperet raksasa ini ditopang seperti gunung. Gunakan senjata berat, kata Kato Takashi, membuang senapan mesin ringannya terlebih dahulu, lalu mengambil peluncur roket di tubuhnya dan meledakkannya ke arah elit geng kapak yang sedang menyerang. Ketika Tang Yan dan yang lainnya melihat ini, mereka juga meledakkan roket dari peluncur roket. Tiba-tiba, pertempuran sengit terjadi di pinggiran Jiacheng Manor. Lebih dari 200 anggota geng kapak terus mendekati Kato Taka dan yang lainnya sambil menyerang dengan senjata ringan, sementara Kato Taka dan yang lainnya terus menyerang mereka dengan senjata berat. Anggota geng kapak. Boom, boom, boom. Peluncur roket yang cepat menghantam para elit geng kapak seolah-olah mereka memiliki mata. Bahkan anggota geng kapak yang mengenakan pelindung tubuh hancur berkeping-keping dengan anggota tubuh patah dan daging serta darah mereka terbang kemana-mana. Di bawah serangan yang dahsyat, pelindung tubuh tidak lagi berpengaruh, dan elit geng kapak mulai menderita banyak korban, tetapi Kato Taka bagaimanapun, mereka adalah 4 orang. Betapapun sengitnya serangan senjata mereka, mereka tidak dapat menghentikan gelombang elit geng kapak.
Saat ini, beberapa elit geng kapak sudah mulai mendekati Kato Taka dan yang lainnya. Yang lain jika mereka memilih mundur saat ini, mereka masih bisa melarikan diri dengan utuh. Jika mereka melanjutkan, pasti akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dan naik ke surga. Long Ge dan Xiao Hai, yang tidak terlihat di langit, melihat pertempuran di bawah dan menghela nafas pada pertempuran manusia ini. Pertempuran seperti itu sungguh tragis. Long Ge menghela nafas. Long Ge, haruskah kita mengambil tindakan? Jika ini terus berlanjut, Kato Taka dan yang lainnya mungkin tidak dapat bertahan. Tidak, kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kami hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Kato Takashi. Tentu saja, kekasih Kato Takashi, Tang Yan, juga perlu dilindungi. Ini adalah pertempuran mereka sendiri. Kami tidak perlu berpartisipasi. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk menemukan Dewa Perang Yuan Shen, kata Long Ge. Baiklah. Kalau begitu, mungkin ini juga kesempatan untuk mengembangkan potensi Kato Taka dan yang lainnya. Di luar istana, Kato Takashi dan yang lainnya telah membasmi lebih dari 100 elit geng kapak dengan senjata berat, namun lebih dari 100 elit geng kapak masih mendekati mereka. Kapten, apakah Anda ingin mundur? Nomor 5 bertanya, jika kami mengepung Anda, semuanya akan berakhir. Jangan mundur, kita hanya menarik lebih dari 200 elit geng kapak, dan ada lebih dari 1000 elit geng kapak. Kita harus menarik lebih banyak elit, kata Kato Taka lantang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya No. 3. Saat ini, dia sedang berjuang untuk menopang kaca temperet tersebut. Di bawah serangan begitu banyak peluru, kaca temperet tersebut mulai retak secara bertahap, tidak peduli seberapa kuatnya. Menurut ini, sebelum para elit geng kapak itu akan hancur berkeping-keping jika mereka bergegas. No. 4. Terserah kamu. Gunakan gelombang infrasonik untuk mengintensifkan frekuensi detak jantung mereka dan biarkan mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Dan kita harus mengubah frekuensi jantung kita untuk mencapai keadaan mati suri. Kata Kato Taka, mereka telah mempelajari beberapa yoga, dapat membuat frekuensi detak jantung seseorang menjadi sangat lambat, sehingga terhindar dari frekuensi gelombang infrasonik, dan frekuensi infrasonik nomor 4 hanya dapat digunakan dalam jarak 100 meter. Oleh karena itu, Kato Taka tetap mempertahankan nomor 4 sampai sekarang. Mulailah memamerkan kekuatanmu. Ya, nomor 4 mengangguk, lalu membuka mulutnya. Tiba-tiba, gelombang infrasonik yang kuat menyerbu ke depan. Kato Taka dan yang lainnya tiba-tiba merasa tidak nyaman di hati mereka. Untungnya, mereka memasuki keadaan mati suri pada waktunya dan mengatasinya. Gelombang infrasonik yang kuat, tetapi para elit geng kapak yang menyerbu tidak seberuntung itu. Mereka terkena gelombang infrasonik. Setelah serangan Bo, mereka tiba-tiba menemukan bahwa amplitudo detak jantung mereka menjadi 2 kali lipat. Apalagi saat mereka berlari dengan kencang, jantung mereka berdebar kencang, namun kini mereka berdebar kencang, menyebabkan darah mereka mengalir deras ke kepala dan otak dalam sekejap. Pembuluh darah mereka pecah dengan hebat, dan mereka berlari ke depan beberapa meter sebelum jatuh ke tanah tanpa suara. Ini adalah elit geng kapak yang lebih dekat, dan elit geng kapak yang lebih jauh juga merasa sangat tidak nyaman. Setelah melihat elit geng kapak yang jatuh ke tanah tanpa bisa dijelaskan di depan mereka, mereka berhenti bergerak maju dan terus bergerak. Keluarkan saja senjatamu dan tembak kaca temperet Kato Taka dan lainnya. Kato Taka dan yang lainnya terbebas dari bahaya yang ada, tapi kaca tempernya siap pecah. Krik, krik, adalah bunyi temperet gelas yang bersiap pecah. Sudah muncul retakan seperti jaring laba-laba pada temperet gelas, tandanya temperet gelas sudah siap pecah sebelum kaca tempernya pecah. Kaca itu akan pecah, dan kemudian Kato Takashi dan yang lainnya akan menjadi sasaran para elit geng kapak itu. Bersiaplah untuk bubar. Saya satu grup dengan No. 2. Nomor 3 bertanggung jawab untuk melindungi No. 4. Saya tahu Anda masih memiliki sepotong kecil kaca temper di tubuh Anda. Nomor 5 akan bertindak sesuai keinginan Anda sendiri. Aku yakin dengan kecepatanmu, kamulah yang paling aman. Kata Kato Taka. Haha, tentu saja, kalau begitu, kamu bisa datang berpasangan. Lebih mudah bagiku untuk sendirian. Nomor 5 tertawa, dan kemudian mulai berlari keluar dari kaca temperet, berlari ke kejauhan seperti embusan angin. Dia melakukan ini karena untuk menarik lebih banyak daya tembak, karena dia tahu dialah yang paling mudah, jadi dia pertama-tama menarik sebagian daya tembak ke Kato Taka dan yang lainnya. Kato Takashi dan yang lainnya tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Kato Takashi berkata menyebar. Tiba-tiba, Kato Taka dan Tang Yan langsung berlari ke kiri, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 berlari ke kanan. Tentu saja, mereka juga memegang pelindung kaca temperet kecil saat berlari, jika tidak mereka akan langsung dipukul keluar. Itu menjadi sarang lebah. Saat mereka berpencar,
sebuah granat kecil langsung membombardir pecahan kaca temperet yang besar, langsung meledakkan pecahan kaca temperet yang besar menjadi terak. Kato Taka dan yang lainnya melihat ke belakang saat mereka berlari, dan mereka merasa beruntung karena mereka berlari tepat waktu, tetapi mereka juga tahu bahwa momen yang lebih kritis telah berlalu, karena mereka sudah bertarung sendirian, masing-masing, dari mereka atau masing-masing kelompok. Mereka semua akan menghadapi serangan yang kuat. Nomor 5 berlari paling cepat, terkadang dia menembak dan terkadang melemparkan granat, dia berlari seperti embusan angin yang dikelilingi oleh Jia Cheng Manor, menarik lebih banyak elit geng kapak dari 100 elit geng kapak, gelombang lain yang terdiri lebih dari 200 pasukan muncul dari Jia Cheng Manor, selain 80 orang yang tersisa, lebih dari 280 orang mulai membubarkan dan menyerang Kato Taka dan yang lainnya. Untuk kelompok Kato Takashi dan Tang Yan, peluru gila menghantam kaca temper kecil mereka dari waktu ke waktu, tetapi serangan seperti itu tidak efektif terhadap mereka. Kato Takashi masih berpikir untuk berbicara dengan Tang Yan sambil berlari. Cantik, kenapa aku merasa baumu begitu familiar? Apa kita saling kenal? Kato Takashi bertanya sambil tersenyum. Benarkah? Aku bisa melihatmu, aku mengenalmu. Apa kamu kenal aku? Lalu kamu bilang namaku siapa? Selama kamu bisa menyebut namaku, aku bisa menyebut namamu. Kata Kato Taka sambil tersenyum. Mereka baru saja menemukan beberapa topik sambil berlari, yang membuat mereka gugup. Pikiran bisa rileks, mengisinya dengan keinginan untuk berjuang, mengisinya dengan keberanian dan semangat juang untuk berjuang. Haha, aku akan memberitahumu setelah aku menyelesaikan misi ini. Lihat, lebih dari 80 elit geng kapak berlari ke arah kita. Tang Yan mengganti topik pembicaraan dan tersenyum. Aku angkat temperet gelasnya, terserah kamu. Kata Kato Taka sambil tersenyum. Oke, mata kanan Tang Yan berkedip, dan cahaya ungu menyala langsung untuk melihat celah di pelindung tubuh elit geng kapak. Tiba-tiba, barisan peluru Tang Yan melesat, langsung mengenai elit geng kapak pelindung tubuh secara langsung menyebabkan para elit geng kapak itu jatuh ke tanah, menunjukkan kekuatan sinar X Tang Yan. Luar biasa sekali, bisakah kamu melihat warna apa yang aku kenakan? Kata Kato Taka sambil tersenyum. Kamu tidak memakai, kata Tang Yan tanpa menoleh ke belakang saat memotret. Kato Takashi merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Tim nomor 3 dan nomor 4, D. Nomor 3 memegang kaca temperet kecil, yang melindungi nomor 4 dengan sangat baik, dan nomor 4 dilindungi oleh nomor 3 seperti burung yang menempel pada manusia. Nomor 3 terutama bertanggung jawab untuk pertahanan, tubuhnya yang besar memegang kaca temperet, ia bahkan dapat berlari dengan nomor 4, sedangkan nomor 4 bertanggung jawab untuk menyerang. Kapanpun para elit geng kapak itu bergegas, nomor 4 selalu memancarkan gelombang infrasonik jatuhnya para elit geng kapak secara misterius menunjukkan agresivitasnya yang kuat. Oleh karena itu, kombinasi nomor 3 dan nomor 4 pada dasarnya dalam keadaan aman. Setelah Kato Takashi dan yang lainnya menarik serangan lebih dari 200 elit geng kapak dan terus membasmi para elit geng kapak tersebut, lebih dari 200 elit geng kapak muncul dari Kaceng Manor, dan semua elit ini bergabung dengan serang Kato Taka dan barisan mereka. Tiba-tiba, Kato Taka dan yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Para elit geng kapak bergegas menuju Kato Taka dan yang lainnya seperti air pasang, membuat tindakan Kato Taka dan yang lainnya semakin sulit, dan bahaya datang silih berganti. Boom, sebuah meriam menghantam tepat di sebelah Kato Ying dan Tang Yan. Jika Kato Ying tidak lebih waspada, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Haha, sepertinya semakin berbahaya. Kita hanya bisa mundur perlahan dan menarik mereka keluar. Kata Kato Taka sambil tersenyum. Ya, Tang Yan mengangguk, lalu berlari menuju perimeter. Saat dia berlari, cahaya ungu menyala di mata kanan Tang Yan, memindai semua ranjau dan jebakan di perimeter dan mengirimkannya ke kacamata khusus Kato Taka, sehingga mereka bisa melakukannya. Dia dengan tenang menghindari ranjau dan jebakan itu dan berlari, tetapi para elit geng kapak yang mengikutinya secara tidak sengaja terluka oleh ranjau dan jebakan yang mereka tanam, membuat pengejaran para elit geng kapak jauh lebih lambat. Demikian pula, nomor 5 juga berlari menuju perimeter, dan nomor 3 dan 4 juga berlari menuju perimeter, menarik daya tembak lebih dari 400 elit geng kapak. Di ruang bawah tanah yang dalam, Long Yi dan Feng Yi juga menggunakan instrumen khusus untuk mengamati pertempuran di lapangan. Kato Taka dan yang lainnya sepertinya telah mencapai batasnya. Yah, mereka telah menarik para elit geng kapak 3 kali sekarang, setiap kali menarik lebih dari 200 orang. 3 kali lebih dari 600 orang. Ini adalah batas mereka. Masih ada lebih dari 300 anggota geng kapak yang tersisa di tengah dari geng kapak. Elit dari geng, itulah tulang punggung sebenarnya dari geng kapak. Kata Long Yi. Bagaimana kalau kita mengambil tindakan sekarang? Kata Feng Yi. Kita masih harus menunggu, karena menurutku Kato Taka dan yang lainnya masih memiliki potensi.
Meski sekarang mereka sudah mencapai batasnya, mereka hanya bisa menembus batasnya dalam lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menunggu dan tunggu sampai mereka keluar. Dengan gelombang lebih dari 200 elit Axe Gang, kita bisa menyerang, kata Long Yi. Oke, Feng Yi mengangguk, dan kemudian menyaksikan pertempuran di luar Jiacheng Manor dengan Long Yi. Api pertempuran telah menyebar ke seluruh Jiacheng Manor, tetapi karena pembatasan pasukan pemerintah, tidak ada yang bisa datang ke sini pertempuran sengit. Nomor 5, berlari dengan lincah, dengan kecepatan luar biasa dan kekuatan lompatan super, yang memungkinkannya mencapai kecepatan yang mencengangkan. Ia dapat dengan cepat melewati rintangan dan memanjat tembok dengan cepat, seolah-olah seperti parkour, berlari di luar Jiacheng Manor, elit geng kapak yang mengejarnya dengan putus asa menembakkan peluru, tetapi mereka dengan cepat dihindari oleh nomor 5 setiap saat. Bahkan jika 1 atau 2 peluru kadang-kadang terfokus pada nomor 5, pelindung tubuh di nomor 5 juga memainkan peran besar dalam membantunya menahan serangan-serangan yang tersebar itu. Melihat nomor 5 berlari cepat tanpa ada kemampuan untuk melawan, para elit geng kapak segera mengepung nomor 5. Meski kecepatan mereka tidak secepat nomor 5, mereka lebih baik dalam jumlah dan jarak pendek periode waktu tertentu. Sebuah pengepungan terbentuk, dengan lebih dari 100 orang mengelilingi nomor 5 pada saat yang sama. Setelah mereka mengecilkan formasinya, nomor 5 tidak akan bisa terbang. Ketika nomor 5 mengalami krisis, nomor 3 dan nomor 4 juga menghadapi krisis. Karena gelombang infrasonik nomor 4 yang sangat kuat, tidak ada satupun dari geng kapak elit yang berani menyerbu. Bukan berarti serangan mereka tidak bisa diatasi. Saat mendekat, saya melihat yang menyapa No. 3 dan nomor 4 berubah menjadi peluncur roket yang kuat. Peluncur roket bergegas menuju nomor 3 dan nomor 4 seolah-olah mereka memiliki mata, dan meledak di sebelah nomor 3 dan No. 4. Jika mereka tidak menghindar dengan cepat, mereka akan hancur berkeping-keping, tetapi semakin banyak roket, peluncur ditembakkan ke arah mereka. Jika terus seperti ini, mereka pasti tidak akan bisa menghindarinya dan akan langsung terkena beberapa roket. Nomor 3 dan nomor 4 mengalami krisis, dan Kato Taka serta Tang Yan juga diserang dari segala arah. Blokir, peluru menghantam kaca temperet yang dipegang Kato Taka semakin intensif. Bahkan dengan kekuatan Kato Taka, dia merasakan berat kaca temperet kecil di tangannya. Meskipun mereka tidak bisa mengejar kita, serangan mereka dapat dengan mudah mengenai kaca temperet kita. Para elit geng kapak ini ahli dalam keahlian menembak yang akurat, dan tembakan mereka semakin terfokus pada kita. Kata Takashi, saat ini mereka bisa menjaga jarak dari elit geng kapak, tapi serangan semakin terkonsentrasi pada mereka, dan mereka tidak bisa bertahan lama. Ketua tim dan wakil ketua tim belum mengambil tindakan. Saya kira mereka ingin melihat apakah kita masih memiliki potensi. Kalau begitu, mari kita keluarkan semua potensi kita, kata Tang Yan cepat, lalu mengambil senapan mesin ringan dan menembaki orang-orang itu dengan gila-gilaan. Para elit geng kapak menembak, dan mereka segera mengenai titik lemah para elit geng kapak tersebut, menyebabkan beberapa dari para elit geng kapak tersebut tumbang. Melihat wanita seperti nomor 2 memiliki keberanian seperti itu, Kato Taka tentu tidak akan ketinggalan. Ia terlihat memegang kaca temperet di satu tangan dan senapan mesin ringan di satu tangan, menyapu dengan liar beberapa elit geng kapak jatuh ke tanah. Namun, ada lebih dari 200 elit geng kapak yang mengejar Kato Taka dan Tang Yan. Meski kehilangan beberapa orang, mereka tetap dengan cepat mengejar Kato Taka dan yang lainnya. Kato Ying dan Tang Yan hanya bisa bertarung dan mundur, terus-menerus menyerang dan memakan para elit geng kapak. 10 menit kemudian, dengan Kato Takashi dan yang lainnya menembak dengan sangat liar, ratusan magasin yang mereka miliki semuanya habis pada saat ini. Kato Takashi dan Tang Yan membuang begitu saja senapan mesin ringan mereka, mengambil granat di tubuh mereka dan menembaki geng kapak yang mendekat. Para elit masih lewat. Boom, boom, boom. Terjadi ledakan dahsyat, dan para elit geng kapak berjadewa satu demi satu. Kekuatan granat jauh lebih kuat daripada senapan mesin ringan baju besi, granat tidak dapat menembus pertahanan mereka, jadi sejumlah besar kapak membantu para elit jatuh. Kali ini, Kato Taka menunjukkan kekuatan kedua jarinya. Ia memegang sebuah granat di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan melemparkannya setiap saat, mengenai para elit geng kapak sebelum meledak, menyebabkan banyak korban jiwa pada kapak elit geng. Secara bertahap, jumlah elit geng kapak mulai berkurang, hanya tersisa lebih dari 100, tetapi Kato Ying dan Tang Yan hampir kehabisan granat. Di sisi lain, nomor 3 dan nomor 4 berada dalam krisis setelah menghadapi serangan peluncur roket tersebut. Namun mereka juga tahu bahwa mereka harus bertahan, jadi nomor 4 sekali lagi mengerahkan kekuatan supernya, dan suaranya terus-menerus. Mencoba menyesuaikan. Setelah itu, frekuensinya akhirnya disesuaikan frekuensinya harus sama dengan peluncur roket itu, sehingga peluncur roket itu akan meledak sebelum mengenainya. Saat dia menjadi lebih familiar dengan keahliannya,
dia juga bisa membuat peluncur roket itu meledak sebelum terbang. Geng dengan peluncur roket para elit langsung menderita banyak korban. Dengan cara ini, para elit geng kapak tidak berani mendekati nomor 3 dan nomor 4, juga tidak berani membombardir mereka dengan peluncur roket. Ancaman terhadap kelompok nomor 3 dan nomor 4 jauh lebih sedikit, tetapi kaca tempur mereka telah retak sedikit dalam pertempuran tadi, dan mereka mungkin tidak dapat menahan tembakan dari senapan mesin berat itu, tapi itu bagus untuk bisa bertahan. Kekuatan serangan seluruh tubuh nomor 5 tidak kuat, tetapi hanya menarik lebih dari 100 elit geng kapak. Sekarang, dia telah dikelilingi oleh para elit geng kapak di sebuah rumah kayu kecil di luar Jiacheng Manor. Melihat nomor 5 dikepung oleh mereka, para elit geng kapak pun menembaki kabin tersebut dengan liar satu persatu, menyebabkan kabin tersebut berlubang dan hancur berkeping-keping berkerumun naik. Pada saat ini, tiba-tiba dari rumah kayu yang rusak, sesosok tubuh yang gesit melompat ke atas rumah kayu tersebut, membuka semua granat di tubuhnya, dan melemparkannya seperti dewi yang menaburkan bunga. Boom, 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 boom. Puluhan granat meledak di antara para elit geng kapak, menyebabkan puluhan elit geng kapak terjatuh ke tanah, sementara para elit geng kapak yang tersisa sedikit terkejut juga menyerahkan senjata di tangannya dan bergegas menuju nomor 5 dengan belati tajam. Haha, ayo, pertarungan tangan kosong. Aku paling menyukainya. Nomor 5 tertawa, dan kemudian dua cakar yang sangat tajam muncul di tangannya, lalu dia melompat ke udara dan bergegas ke 60 lainnya. Elit geng kapak, nomor 5 sebenarnya ingin mengalahkan lebih dari 60 orang dengan satu. Para elit geng kapak itu dikejutkan oleh kegilaan nomor 5, tetapi mereka malah marah karena nomor 5 memandang rendah mereka, jadi mereka bergegas menuju nomor 5 seperti air pasang. Namun, nomor 5 tidak memberi mereka kesempatan. Dia melihat nomor 5 terbang di antara para elit geng kapak. Setiap kali dia bergerak, cakar di tangannya mencengkeram tenggorokan elit geng kapak, langsung menghubungkan pelindung tubuh dan topi anti peluru. Sebuah cakar muncul di tenggorokan rapuh tempat itu. Tiba-tiba, darah mengalir kemana-mana, dan elit dari geng kapak dia langsung meraih tenggorokannya dan membuangnya, tapi nomor 5 tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan kecepatannya, kekuatan lompatannya, dan kekuatan ledakannya untuk bergerak di antara para elit geng kapak selalu bisa membasminya dengan mudah. Seorang elit dari geng kapak, tetapi para elit dari geng kapak itu tidak berdaya melawan No. 5. Namun, para elit geng kapak ini juga terlatih dengan baik. Setelah mereka membasmi 7 atau 8 elit geng kapak dengan panik di nomor 5, mereka juga membentuk formasi terkoordinasi dan langsung mengepung dan menekan No. 5. Dengan kerja sama yang efektif, No. Kecepatan 5 dalam membasmi para elit geng kapak semakin lambat, bahkan ia terancam ditusuk oleh belati beberapa elit geng kapak, namun ia tetap bisa bertahan. Bip pada saat ini, suara seruling bernada tinggi terdengar di dalam Jiacheng Manor. Mengikuti suara seruling, lebih dari 200 elit geng kapak bergegas keluar dan bergabung dalam pertempuran untuk mengepung Kato Taka dan yang lainnya. Setelah lebih dari 200 elit geng kapak muncul dari Jiacheng Manor, jumlah elit geng kapak yang mengepung dan menekan Kato Takashi dan lainnya meningkat menjadi lebih dari 500. Hal ini tentu saja harus mengecualikan lebih dari 300 elit geng kapak yang dibasmi oleh Kato Takashi dan lainnya. Sekarang, hanya tersisa lebih dari 100 elit geng kapak di kediaman Jiacheng, D memenangkan tagihan telepon. Di ruang rahasia bawah tanah, Long Yi dan Feng Yi melihat pemandangan di tanah. Feng Yi memandang Long Yi dan berkata, bisakah kita mengambil tindakan? Tidak, sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Masih ada lebih dari 100 elit geng kapak yang belum keluar. Long Yi berkata dengan suara yang dalam. Jika kita tidak mengambil tindakan, Kato Taka dan yang lainnya mungkin tidak dapat bertahan. Kata Feng Yi dengan cemas. Tidak, ini akan memakan waktu cukup lama. Aku pasti tidak akan membiarkan Kato Taka dan yang lainnya berkorban, tapi waktunya belum tiba. Long Yi berkata dalam pesan suara. Jam berapa kamu menunggu? Feng Yi bertanya. Aku harus menunggu waktu ketika semua elit geng kapak keluar. Long Yi berkata dengan tegas. Apakah kamu yakin semua elit geng kapak akan keluar? Feng Yi bertanya. Yah, karena kita mengenal pemimpin geng kapak, dan pemimpin geng kapak juga mengenal kita. Dia tahu bahwa lawannya adalah kita, dan dia memiliki kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri dan kebanggaannya, dia akan memberi kita kesempatan untuk berduaan dengannya. Kesempatan untuk bertarung adalah apa yang aku tunggu. Kata Long Yi. Apakah kamu berjudi atau menebak-nebak? Feng Yi bertanya. Aku bertaruh. Jawab Long Yi. Apakah ini akan membuat Kato Taka dan yang lainnya kehilangan nyawanya? Feng Yi bertanya. 5 menit, Kato Taka dan yang lainnya seharusnya bisa bertahan selama 5 menit lagi. Jika setelah 5 menit, lebih dari 100 elit geng kapak yang tersisa masih belum keluar,
kami akan bergegas masuk dan bertarung pemimpin geng kapak untuk pertempuran yang menentukan. Kata Long Yi. Ya, baiklah kalau begitu. Feng Yi mengangguk, lalu melihat waktu di tangannya. Di langit, Long Ge dan Xiao Hai yang tak terlihat melihat pertempuran sengit di bawah dan juga mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan. Long Ge, apakah kita akan mengambil tindakan? Xiao Hai bertanya. Kita tidak perlu mengambil tindakan. Hal-hal di dunia ini tidak kita putuskan. Kita tidak bisa mengubah lintasan hidup Kato Taka dan lainnya. Yang harus kita lakukan hanyalah memastikan Kato Taka dan Tang Yan masih hidup. Kata Long Ge. Jika mereka terkena peluru, bisakah kita menyelamatkan mereka? Xiao Hai bertanya. Selama ada perawatan atribut kayu, dia bisa diselamatkan. Jika mereka terkena bom, bisakah kita menyelamatkan mereka? Tanya Xiao Hai. Kamu bisa menyelamatkannya dengan keajaiban Dewi Kehidupan. Biarkan mereka bertarung sekarang. Di luar Jiacheng Manor, pertempuran terus berlanjut. Granat di tangan Kato Ying dan Tang Yan telah dibuang, dan sekarang mereka terus-menerus mundur. Ketika para elit geng kapak melihat ini, mereka bergegas dengan gila-gilaan, karena selama pengejaran yang lama, mereka telah memberikan dampak yang besar pada Kato Ying dan Tang Yan. Dengan kebencian yang besar, rekan-rekan mereka jatuh di samping mereka satu persatu. Sekarang setelah Kato Takashi dan Tang Yan kehabisan peluru dan semua granat dibuang, para elit geng kapak segera menjatuhkan senjata berat mereka dan menyerbu dengan ganas dengan pedang tajam. Ayo, setelah Kato Takashi melihat para elit geng kapak telah membuang senjata berat mereka, dia dengan bangga membuang pecahan kaca temper di tangannya, dan bergegas menuju elit geng kapak berdampingan dengan Tang Yan. Tang Yan menunjukkan kelincahan dan kecepatan super saat ini, dengan cepat mengikuti Kato Ying, dan menyerbu ke lebih dari 200 elit geng kapak. Dentang, lusinan bilah tajam tiba-tiba muncul di antara telunjuk dan jari tengah tangan kanan Kato Takashi. Kemudian, dia mengayunkan keduanya, dan di bawah instruksi Tang Yan, dia menembak ke lubang pelindung tubuh para elit geng kapak. Tiba-tiba, bilahnya tampak mengalir seperti aliran cahaya, langsung mengiris leher para elit geng kapak. Tiba-tiba, lebih dari selusin geng kapak menahan tenggorokan mereka dan roboh, dan darah muncrat seperti air mancur. Kemudian, puluhan bilah tajam muncul di antara dua jari tangan kanan Kato Takashi, dan kemudian puluhan bilah tajam tersebut langsung menjatuhkan lebih dari selusin elit geng kapak lagi. Kombinasi dua jari Kato Takashi dan mata kewaskitaan Tang Yan sudah sangat kuat, tetapi pedang Kato Takashi akan membutuhkan waktu untuk terbang. Oleh karena itu, ketika dia hendak menembakkan gelombang ketiga pedang, para elit geng kapak itu telah melakukannya sudah setelah bergegas ke depan, Kato Taka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengambil pedangnya. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memegang pedang tajam dengan Tang Yan dan bertarung dengan kapak itu untuk membantu para elit. Dua lawan lebih dari 100, Kato Taka dan yang lainnya berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dalam situasi yang sama dengan mereka, nomor 3 dan nomor 4 juga dikelilingi oleh banyak elit geng kapak, karena kotak suara nomor 4 tidak dapat lagi bertahan karena penggunaan gelombang ultrasonik dan infrasonik dalam jangka panjang, 3 dan nomor 4 juga dikepung oleh elit geng kapak, menghasilkan situasi pertarungan tangan kosong. Mereka berdua melawan lebih dari 100, dan mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Nomor 5 juga menghadapi 60 orang sekaligus. Meskipun nomor 5 memiliki kekuatan tempur yang relatif kuat, gerakan yang sangat lincah, dan daya lompat dan ledakan yang bagus, tidak peduli seberapa kuat seseorang, terkadang dia akan lelah, dan lawannya akan lelah, semua yang telah berlatih dengan baik. Dia adalah prajurit yang baik, jadi nomor 5 mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Jika dia membasmi selusin lagi, dia mungkin akan mati. Di ruang rahasia bawah tanah, Long Yi, sudah 4 menit. Kato Taka dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Yi berkata sambil melihat arlojinya. 1 menit lagi, Long Yi berkata dengan tegas. Feng Yi. Di dalam markas Jiacheng Manor. Aula mewah, ruang konferensi mewah, pria kuat berpakaian mewah, mengenakan perhiasan kaya yang cantik, dan kemudian melihat tampilan layar besar di depannya. Tampilan layar menunjukkan pertempuran di luar Jiacheng Manor, itu sangat sengit. Haha, bisakah Long Yi dan Feng Yi menahan diri untuk mengambil tindakan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil tindakan. Orang kuat itu tersenyum, lalu berkata kepada wakil di sebelahnya, biarkan semua elit dari geng kapak pergi berperang. Ya, deputi itu mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, bagaimana dengan 8 tuan dari geng kita? Apakah mereka ingin keluar juga? Keluarkan mereka semua, termasuk 8 tuan, dan biarkan mereka menangani 5 anggota grup naga di luar. Saya tidak ingin kekuatan lain ada di Jiacheng saya. Mulai hari ini, mereka akan dicopot. Melambaikan tangannya.
Ya, wakil itu membungkuk dan menjawab, lalu segera keluar dan memesan. Jadi, 30 detik kemudian, semua elit di kediaman Jia Cheng diberangkatkan, dan orang kuat itu adalah satu-satunya yang tersisa di kediaman Jia Cheng. Long Yi, Feng Yi, sekarang aku sudah memberimu kesempatan, kamu harus muncul. Pria kuat itu tersenyum, alisnya yang tebal menunjukkan tampilan heroik. Saat para elit keluar dari Jia Cheng Manor, Long Yi dan Feng Yi juga langsung melihatnya. Jadi, Long Yi dengan cepat meraih tangan Feng Yi dan berkata, ayo pergi. Ayo lawan pemimpin geng kapak. Setelah mengatakan itu, cahaya putih muncul di tubuh Long Yi, langsung menutupi Feng Yi. Cahaya putih menyala dan keduanya menghilang ke ruang rahasia bawah tanah bersama. Bagian dalam rumah Jia Cheng, di aula paling mewah. Dalam kilatan cahaya putih, Long Yi dan Feng Yi muncul di aula, dan di seberang mereka adalah pemimpin geng kapak, pria kuat berpakaian mewah. Geng kapak membantu mengenakan pakaian yang indah, tetapi pakaian yang indah itu tidak dapat menutupi otot-ototnya yang kuat dan bengkak. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh latihan Doqi hingga tingkat prajurit Qi dan menghususkan diri pada kehidupan mewah di posisi tinggi belum membuat tubuhnya lebih berotot. Gendut, karena dia sudah memasuki semangat juang, berumur panjang, dan menikmati hidup yang nyaman wajahnya. Long Yi, Feng Yi, aku sudah lama menunggumu, kata pemimpin geng kapak sambil tersenyum. Batian, kita sudah lama menunggu hari ini. Haha, kami bertiga masih berteman baik saat itu, dan kami menjelajahi harta karun bersama. Mengapa kita berada dalam situasi ini sekarang? Kata Batian, pemimpin geng kapak. Sebelum kami menjelajahi harta karun itu, kami masih berteman, dan kami masih berteman ketika kami menjelajahi harta karun itu. Namun setelah Anda mendapatkan harta karun itu, Anda mengendalikan seluruh kota dan kehidupan orang-orang di seluruh kota untuk keinginan Anda sendiri. Pada saat itu, kami tidak lagi berteman, dan kami juga mendirikan grup naga untuk menggulingkanmu. Kata Long Yi. Mengapa mendirikan grup naga? Kita bertiga masih bisa menjadi teman baik sekarang. Jika kamu melepaskan grup nagamu dan bergabung dengan geng kapakku, aku dapat menjadikanmu wakil pemimpin geng kapak dan menikmati kejayaan dan kekayaan yang sama seperti aku. Apakah mungkin? Apakah kamu tidak mau? Kata Batian dengan bingung. Mungkin inilah kehidupan yang kamu dambakan. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku tahu kamu ambisius. Namun, ini bukanlah kehidupan yang kami dambakan. Saat kami menemukan harta karun itu, harta itulah yang memberimu kekuatan yang kamu miliki sekarang. Kami juga mendapatkannya saat itu. Kekuatan itu, sekarang, kami ingin melawanmu, bahkan jika kami sudah habis, kami akan mati bersamamu, sehingga Jia Cheng bisa benar-benar bebas. Feng Yi berkata dengan tegas. Pemimpin geng kapak terdiam beberapa saat dan berkata, mengapa repot-repot sampai pada titik ini? Faktanya, orang-orang di Jia Cheng sekarang sangat bebas. Mereka menikmati kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Tidak hampir sama, jauh berbeda. Seluruh Jia Cheng sekarang berada di bawah kendalimu. Hari ini kita harus bertarung, bahkan jika kita mati bersama. Feng Yi, kamu tahu kalau aku juga menyukaimu saat itu. Kenapa kamu tidak menyukaiku selain Long Yi? Pemimpin geng kapak tiba-tiba berbalik dan berbicara dengannya bahwa Long Yi dan Feng Yi akan mati bersamanya, karena dia mengetahui kekuatan penghancuran diri oleh para master semangat juang. Peluang? Karena sejak Long Yi dan Feng Yi muncul hingga sekarang, Long Yi dan Feng Yi telah mempertahankan formasi yang baik, mencegahnya menemukan peluang untuk menyerang Long Yi. Selama ada sedikit keterasingan, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, kalimat ini dapat membasmi 3 burung dengan 1 batu. Tidak ada alasan, itu hanya karena Long Yi berani dan memiliki rasa keadilan. Dia tidak rakus akan ketenaran dan kekayaan sepertimu. Jika kamu ingin membuat perpecahan di antara kami berdua, kamu salah. Kami berdua sudah terhubung. Feng Yi berkata sambil tersenyum. Batian terdiam. Batian, jangan bicara omong kosong, ayo bertindak. Kata Long Yi, lalu bergegas maju dengan tinju. Angin besar yang dibawa oleh tinju itu seperti badai, menyebabkan angin kencang bertiup di seluruh aula, menunjukkan 9 kualitas semangat Long Yi Peak. Tentu saja Feng Yi tidak akan membiarkan Long Yi bertarung sendirian. Dia juga mengacungkan pedang lembut dan menyerang Batian. Sebagai Master Qi puncak tingkat 9, serangan Feng Yi tidak lebih lemah dari serangan Long Yi. Jangan mengira aku takut padamu, aku jauh lebih kuat darimu. Raung Batian, lalu menamparkan meja di depannya dengan kedua telapak tangan, dan seluruh meja tiba-tiba hancur menjadi bubuk bantuan tamparan ini. Batian He melompat langsung ke udara, dan menyerang Long Yi dan Feng Yi dengan tinjunya dengan kekuatan yang lebih besar, sepenuhnya menunjukkan kekuatan tingkat pertamanya sebagai prajurit Qi. Boom! Cang! Tinju Long Yi bertabrakan dengan tangan kanan Batian, dan ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi.
Long Yi mundur dari ledakan, sementara pedang lembut Feng Yi bertabrakan dengan tangan kiri Batian. Tinju itu bertabrakan, menciptakan raungan logam tabrakan. Di tengah gemuruh, Feng Yi dan Batian masing-masing terbang kembali. Pada pertarungan pertama, Long Yi dan Feng Yi justru berakhir seri dengan Batian. Ini adalah kesempatan bagi Long Yi dan Feng Yi untuk memilih melawan Batian sendirian tahun. Alasannya, tapi hari ini, semuanya pasti berakhir. Alhasil, terjadilah pertempuran sengit di aula mewah tersebut. Di langit, Long Ge dan Xiao Hai, yang tidak terlihat, telah mendengar percakapan Long Yi. Long Ge, mungkinkah harta yang mereka bicarakan adalah Dewa Perang Yuan Shen? Xiao Hai bertanya. Seharusnya benar, hanya Dewa Perang Yuan Shen yang dapat membangkitkan jejak semangat juang di planet tandus ini, karena tidak ada jejak energi spiritual langit dan bumi di planet ini. Lalu kenapa kita tidak menangani mereka dan mencari tahu keberadaan Dewa Perang Yuan Shen? Kalau tidak, akan buruk jika Dewa Perang Yuan Shen dibawa pergi oleh orang lain. Haha, Dewa Perang Yuan Shen tidak mungkin diambil oleh orang lain, karena energi yang dihasilkan dari fusi awal saja sudah cukup untuk membuat orang-orang biasa ini meledak. Hanya tubuh tangguh dari master di atas level Dewa Jenderal bisa menahannya. Saya pikir Long Yi mereka juga mendapatkannya karena kebetulan mereka yang telah melihat Dewa Perang Yuan Shen dan dengan demikian membangkitkan jejak semangat juang belum pernah menyentuh Dewa Perang Yuan Shen. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengganggu pertarungan di antara mereka ketika pertarungan mereka selesai. Belum terlambat. Ya, Xiao Hai mengangguk, lalu memandang Kato Taka dan teman-temannya yang bertarung sengit di luar Jia Cheng Manor, lalu bertanya, bagaimana dengan Kato Taka dan yang lainnya? Haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Jangan terburu-buru, mungkin hubungan antara Kato Taka dan Tang Yan tidak cukup dalam tanpa pemisahan hidup dan mati. Kita biarkan dulu mereka mengalami bahaya hidup dan mati sebelum mereka bisa memikirkan cinta timbal balik. Mungkin ini lebih baik untuk mereka. Panjang, kata Song. Oke, Xiao Hai mengangguk dan berkata, lalu melanjutkan melihat medan perang di luar Jia Cheng Manor. Pada tanggal 5, dia sudah berlumuran darah. Dia telah membasmi lebih dari 40 geng kapak yang terlatih. Termasuk yang dia basmi sebelumnya, dia telah membasmi total lebih dari 100. Kerumunan mengelilinginya. Dia siap kehilangan kekuatan bertarungnya beberapa milik geng kapak, dan beberapa milik dia. Dia terlalu mati rasa untuk membedakannya. Dia hanya tahu bahwa dia bertarung secara naluriah. Setiap kali cakarnya yang tajam lewat, dia mengambil nyawa seorang anggota geng kapak, dan di saat yang sama, dia juga memiliki banyak bekas luka yang membuat lukanya semakin serius. 5 menit kemudian, dia benar-benar menggunakan naluri untuk membasmi lebih dari 30 anggota geng kapak. Kemudian, bersama dengan elit geng kapak, mereka saling menusuk di dada dan langsung jatuh ke dalam genangan darah. Nomor 5 sudah mati, kata Xiao Hai sambil melihat ke medan perang di bawah. Tidak, belum mati, kata Long Ge. Benar saja, nomor 5 tiba-tiba berbalik, lalu dengan cepat mencabut pisau tajam dari sisi kiri dadanya, lalu dengan cepat menutup lukanya, mencoba mengurangi kehilangan darahnya sudah pucat dan kehilangan banyak darah. Terlalu banyak, dan dia hampir pingsan. Jika ada elit geng kapak lain yang bergegas sekarang, dia pasti akan mati, tetapi para elit geng kapak itu menyerang Kato Taka dan yang lainnya. Untungnya hatiku ada di sisi kanan, aku tidak bisa mati. Kata nomor 5 sambil tersenyum pahit, lalu tiba-tiba dia pingsan sambil memegangi luka berdarah itu. Ternyata orang yang berhati kanan, Long Ge, apakah kamu ingin membantu? Bagaimana menurutmu? Long Ge tersenyum. Dia laki-laki, tentu saja kami akan membantu. Oke, pergi dan bantu, kata Long Ge. Ya, Xiao Hai mengangguk, lalu memberikan lampu hijau, dan mengikuti Long Ge. Tentu saja, dia juga mempelajari teknik penyembuhan atribut kayu. Lampu hijau jatuh ke tubuh nomor 5, membuat tubuh nomor 5 bersinar vitalitas keluar, dan kecepatan penyembuhan luka juga meningkat. Lebih penting lagi, dengan bantuan sinar hijau ini, darah di tubuh nomor 5 berangsur-angsur meningkat, dan wajah di balik topeng nomor 5 mulai menjadi kemerahan bangun. Haha, katanya aku beruntung. Banyak gadis cantik yang menungguku untuk menjemput. Aku tidak akan mati, tidak. Nomor 5 bangun dengan susah payah, lalu merobek pakaiannya dan melepas ikat pinggangnya celananya. Dia mengeluarkan obat luka dan kain kasa dan mulai membalut lukanya, tapi ketika dia melihat lukanya, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Hei! Saya ingat pisaunya baru saja menembus 3 inci, dan lukanya setidaknya 2 inci. Mengapa sekarang hanya setengah inci? Mungkinkah dewa tidak bisa tidak tega membiarkanku melihat bahwa aku sangat tampan? Apakah kematian dini akan membuat luka ini beberapa kali lebih kecil? Meskipun nomor 5 sedikit terkejut, dia masih membalutnya, dan Xiao Hai, yang tidak terlihat di udara, juga tertawa. Long Ge, yang mengenakan pakaian tak kasat mata,
juga mengacungkan jempolnya kepada Xiao Hai. Saat ini, pertarungan di medan perang nomor 3 dan nomor 4 akan segera berakhir. Ketika nomor 3 dan nomor 4 dikepung oleh lebih dari 100 elit geng kapak, nomor 3 mengandalkan kekuatannya yang sangat besar untuk membasmi lebih dari 50 elit geng kapak dan melindungi nomor 4 hingga akhirnya dia jatuh ke tanah dengan banyak luka. Dia jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Pada saat ini, nomor 4 meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Nomor 4 tiba-tiba berteriak pada saat kritis ini. Tiba-tiba, gelombang kejut yang dahsyat seperti sinar inframerah, langsung menuju ke arah elit geng kapak dengan kekuatan 100 kali lipat. Di bawah frekuensi infra merah 100 kali lipat, para elit geng kapak itu, tubuh mereka benar-benar beresonansi dengan gelombang suara ini, menyebabkan tubuh mereka langsung mendidih, dan kemudian masing-masing jatuh menjadi merah seolah-olah seluruh tubuh mereka sedang dipanggang. Jeritan nomor 4 berlangsung selama 30 detik. Setelah 30 detik, semua elit geng kapak dalam jarak 100 meter terpanggang. Tidak ada lagi yang bisa bangkit dengan kemampuannya sendiri, karena mereka telah menjadi nangui panggang. Bahkan nomor 3, yang terbaring di tanah, merasa tubuhnya seperti terbakar, dan tubuhnya sangat panas. Pada saat ini, dia juga merasakan kekuatan nomor 4, dan mau tidak mau memikirkannya hati jika nomor 4 menjadi istriku di masa depan, aku tidak akan pernah menyinggung perasaannya. Jika aku menyinggung perasaannya, aku pasti akan berubah menjadi nangui panggang. Setelah nomor 4 berteriak selama 30 detik, pita suaranya sepertinya pecah, dan kemudian dia jatuh ke tanah tanpa daya. Tubuhnya yang halus dan indah jatuh langsung ke nomor 3, dengan tubuhnya yang harum, tubuh yang lembut dan montok keringat menempel lemah di tubuh nomor 3, membuat nomor 3 menikmati perasaan yang sangat berbeda. Badan sangat lelah, namun terasa sangat nikmat. Xiao Hai lega melihat nomor 3 dan nomor 4 baik-baik saja. Meskipun dia orang luar, dia selalu tergerak oleh para pejuang kebebasan kota ini. Orang jenius hanya butuh 3 detik untuk mengingat Dang An. Long Ge, tubuh mereka sepertinya sangat berdekatan. Sepertinya ini tidak bagus. Haha, apakah kamu ingin membantu mengobati luka mereka? Silakan dan buat pria kuat itu lebih kuat dan suara wanita cantik itu lebih keras. Ya, Xiao Hai mengangguk gembira, lalu menuangkan 2 jejak energi pertarungan ke tubuh nomor 3 dan No. 4. Tiba-tiba, nomor 3 sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, lalu berdiri, memeluk nomor 4, dan nomor 4 juga membiarkan nomor 3 memeluknya, meskipun suaranya sudah kembali kuat, dan meskipun dia bisa berjalan sendiri, dia masih menyukai perasaan dipegang oleh No. 3. Setelah nomor 3 dan nomor 4 aman, Long Ge dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Kato Ying dan Tang Yan yang terakhir. Karena Kato Takashi dan Tang Yan membasmi lebih banyak elit geng kapak di depan, mereka dikejar oleh lebih banyak elit geng kapak. Setelah pertarungan sengit, setelah mereka membasmi hampir 100 elit geng kapak, mereka masih berhasil bertahan elit geng, dan bahkan 8 master geng kapak ada di antara mereka. Tes pisau tajam Kato Taka menyayat leher salah satu elit geng kapak, menyebabkan elit geng kapak itu mencengkeram tenggorokannya lalu berputar dan terjatuh. Demikian pula, setelah Tang Yan membasmi elit geng kapak, dia ditendang mundur oleh elit geng kapak lainnya. Bang Kato Taka, yang berlumuran darah, dan Tang Yan, yang berlumuran darah, saling menempel. Keringat laki-laki Kato Taka melayang ke hidung cantik Tang Yan, dan aroma akrab Tang Yan melayang ke kuatnya Kato Taka, hidung. Saat ini, ratusan elit geng kapak mengepung Kato Ying dan Tang Yan. Mata mereka penuh ketakutan dan kebencian terhadap Kato Ying dan Tang Yan. Di pertempuran sebelumnya, Kato Ying dan Tang Yan bersama-sama membasmi lebih dari 2 orang 100 elit geng kapak. Hal ini membuat para elit di sekitar mereka sangat marah, namun kini para elit tersebut tidak terburu-buru menyerang, karena di dalam hati mereka, Kato Taka dan Tang Yan sudah berada di dalam guci, dan tidak perlu memaksakan diri terlalu keras jika didorong terlalu keras, mereka bisa meledak. Jika itu bom, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, dalam situasi di mana dia dikelilingi oleh banyak musuh, Kato Taka tersenyum dan berkata kepada Tang Yan cantik, aroma di tubuhmu sangat familiar. Apakah kita saling mengenal? Aku tahu, tentu saja aku tahu. Aku tidak hanya mengenalmu, kamu juga mengenalku, dan aku sudah mengenalmu sejak lama. Tang Yan tersenyum lembut. Siapa kamu? Kato Takashi tertegun. Tepat ketika dia tertegun dan perhatiannya teralihkan, para elit geng kapak bergegas dan terus menikam mereka dengan pisau tajam. Aku akan memberitahumu setelah aku membasmi mereka terlebih dahulu. Tang Yan berkata sambil tersenyum, dan kemudian bergegas maju menghadapi para elit geng kapak yang bergegas. Meskipun dia sangat lelah, dia bahkan bisa bertarung dengan orang yang dia sukai dan sukai jika betapapun lelahnya Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Oke, Kato Takashi mengangguk, lalu dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menyerang dengan keras.
Dalam sekejap, medan pertempuran putus asa terbentuk di sini. Para elit geng kapak semuanya terlatih dengan baik, tetapi Kato Ying dan Tang Yan memiliki keterampilan khusus, dan dikombinasikan dengan semangat juang di tubuh mereka, mereka lebih kuat daripada kapak ini. Elit geng, lebih banyak lagi, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, akan ada saatnya mereka kelelahan, dan tidak peduli seberapa kecil lukanya, akan ada saat ketika mereka kehilangan terlalu banyak darah. Secara bertahap, Kato Taka dan Tang Yan dimulai melemah. Setiap kali elit geng kapak terbasmi, Kato Takashi akan memiliki bekas luka lain di tubuhnya dan tubuhnya akan menjadi lebih lemah. Tang Yan juga menghadapi situasi yang sama. Meskipun kedua jari Kato Takashi sangat kuat dan dia telah membasmi banyak elit geng kapak, tapi tidak berarti dia kebal masuklah. Meskipun mata Tang Yan sangat kuat dan dapat dengan mudah melihat kekurangan musuh, bukan berarti kecepatannya dapat menghindari serangan musuh. Oleh karena itu, setelah membasmi lebih dari 50 elit geng kapak, Kato Ying dan Tang Yan berdekatan lagi. Serangan balik Kato Ying dan Tang Yan barusan membuat takut 60 atau lebih elit geng kapak yang tersisa. Mereka jelas telah melihat bahwa Kato Ying dan Tang Yan tidak memiliki kekuatan, tetapi seringkali pada saat ini, rekan-rekan mereka dengan mudah terbasmi. Kato Ying bersandar di punggung lembut Tang Yan dan berkata cantik, aku tidak bisa bertahan lagi. Sebutkan namamu agar aku tahu dengan siapa aku akan mati. Tidak, kami ingin hidup bersama, karena kami sudah saling kenal selama 3 tahun. Kata Tang Yan, dan kemudian dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan bersiap untuk maju ke pertarungan putus asa terakhir. Kita sudah saling kenal selama 3 tahun. Apakah kamu? Kato Taka tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada satu wanita cantik yang dia kenal selama 3 tahun tetapi tidak pernah berbicara sepatah kata pun, dan itu adalah Tang Yan. Aroma familiar di nomor 2 adalah milik Tang Yan, dan orang yang telah lama bertengkar dengannya adalah Tang Yan. Melihat punggung Tang Yan yang halus saat dia terus berlari ke depan, dia juga bergegas ke depan. Dia bergegas ke depan untuk tujuan bertahan hidup. Dia datang ke sini hanya untuk Tang Yan. Tanpa diduga, orang yang bertarung di sampingnya adalah kekasihnya Tang Yan dia membiarkan Tang Yan hidup. Melihat Kato Ying dan Tang Yan yang sedang berjuang dalam perjuangan putus asa terakhir, 8 master dari geng kapak tertawa, dan kemudian salah satu master berkata haha. Biarkan aku mengambil tindakan, basmi master kelompok naga yang sering mati ini, saya sangat pandai dalam hal itu. Satu untuk setiap orang, kata master lainnya. Oke, kata master di depan, sekarang kamu sudah memutuskan, terserah kamu untuk bertarung. Para master lainnya juga tersenyum dan menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, Kato Taka dan Tang Yan yang terluka parah tidak lagi mampu membuat perbedaan. Tepat ketika kedua tuan itu bersiap untuk menyerang, suara gemuruh besar tiba-tiba datang. Siapa yang berani menyakiti kapten kita? Sosok kekar setinggi 2 meter berlari mendekat, memegang sosok lembut dan mungil di tangannya, lalu sosok lemah dan mungil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada 8 tuan. Namun panggilan ini tidak bersuara karena frekuensi panggilan mereka telah melebihi rentang frekuensi pendengaran telinga manusia. Gelombang infrasonik di bawah 20 Hz tidak dapat didengar oleh telinga manusia, namun gelombang suara yang dipancarkan nomor 4 berkisar 3 Hz, yang membuat jantung manusia berdetak lebih kuat dan beresonansi. Pada saat yang sama, nomor 4 terus-menerus mengubah frekuensi dan memancarkan ultrasonik gelombang. Gelombang ultrasonik berada pada 20.000 Hz. Hal di atas menghancurkan keseimbangan otak kecil orang-orang ini. Tiba-tiba, 8 master merasa jantung mereka berdebar kencang, sirkulasi darah mereka semakin cepat, dan mereka tiba-tiba merasa dunia berputar, seperti jika mereka mabuk. Dengan bantuan nomor 3 dan nomor 4, Kato Takashi dan Tang Yan tampaknya melihat harapan untuk bertahan hidup, dan bahkan menunjukkan lebih banyak potensi, bertarung dengan lebih dari 60 elit geng kapak yang tersisa. Dan nomor 3 dan nomor 4 bergegas menuju 8 master yang masih shock. Bisakah Kato Taka dan yang lainnya melarikan diri? Kato Takashi dan Tang Yan sekali lagi membasmi lebih dari 50 elit geng kapak. Ini adalah batas mereka. Mereka jatuh ke tanah dengan seluruh kekuatan mereka dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Elit bantuan bergegas menuju mereka dengan pedang. Setelah nomor 3 dan nomor 4 membasmi 2 dari 8 master, mereka juga terluka parah dan langsung dikepung oleh 6 master yang tersisa. Karena 2 harus berurusan dengan 6, mereka telah mencapai titik di mana mereka bisa dihabisi kapan saja waktu. Pada saat ini, nomor 5, yang telah beristirahat, berlari dengan kecepatan tinggi. Dia pertama kali menggunakan senapan mesin ringan untuk menembak selusin elit geng kapak. Meskipun dia gagal membasmi mereka, dia tetap memberikan tembakan kepada Kato Taka. Sambil beristirahat dengan Tang Yan, nomor 5 sendiri bergegas ke kam nomor 3 dan nomor 4, dan bersama dengan nomor 3 dan nomor 4, dia berurusan dengan 6 tuan yang tersisa. Aku tidak terlambat, kan? Nomor 5 tertawa. Di tengah tawa,
ada noda darah yang parah di dadanya. Itu adalah luka yang fatal telah meninggal karena kehilangan banyak darah, apalagi dia mengatakan bahwa dia segera berperang setelah pulih. Semangat juang yang dikeluarkan oleh Xiao Hai tidak hanya membantu No. 5 pulih dari luka-lukanya, tetapi juga meninggalkan jejak semangat juang di tubuh No. 5, yang meningkatkan efektivitas tempur No. 5, banyak. No. 3 dan nomor 4 juga dirawat oleh Xiao Hai, dan luka-luka mereka pulih dengan cepat. Terutama nomor 3, yang kekuatannya bahkan lebih besar, dan nomor 4, yang pita suaranya pada dasarnya dalam keadaan tak terkalahkan, dan akan melakukannya, tidak hancur tidak peduli bagaimana mereka berteriak. Sebaliknya, itu Kato Ying dan Tang Yan. Karena mereka tidak mendapat bantuan dari Xiao Hai, sekarang mereka menghadapi lebih dari selusin elit geng kapak, dan mereka tidak dapat mengalahkan mereka dengan itu, kekuatan mereka yang habis. Di sini, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 bertarung sengit dengan 6 master, tetapi Kato Taka dan Tang Yan berada dalam situasi kritis, D memenangkan tagihan telepon. Tiffany Tang, kata Kato Takashi, lalu dia mengayunkan pedangnya dan mencoba memblokir pedang elit geng kapak. Haha, apakah kamu akhirnya bersedia menyebutkan namaku? Tang Yanjiao tersentak dan tertawa, lalu mengayunkan pisaunya untuk memblokir serangan dari sisi lain, seluruh tubuhnya meneteskan keringat. Aku tahu kita pasti akan mati di sini hari ini, tapi ada banyak hal di hatiku yang ingin kuberitahukan padamu. Kata Kato Takashi sambil bertarung. Karena gangguannya, dia menerima luka lain di tubuhnya, tapi dia tidak melakukannya tidak peduli lagi. Karena terlalu banyak rasa sakit dan terlalu banyak kehilangan darah, dia hampir mati rasa. Dia hanya berharap untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya sebelum dia mati rasa dan sebelum dia meninggal. Katakan, jika kamu tidak mengatakannya, tidak akan ada kesempatan. Kata Tang Yan sambil bertarung, air mata sudah mengalir dari sudut matanya. Dia telah menunggu hari ini sejak lama untuk ekspresi Kato Taka. Tang Yan, diam-diam aku telah mencintaimu selama 3 tahun. Sejak hari pertama aku masuk perusahaan, aku melihatmu dan mulai naksir kamu. Hingga saat ini, cintaku padamu semakin dalam seiring berjalannya waktu. Tidak pernah berhenti selama sehari, dan tidak pernah berubah. Kato Takashi berkata dalam satu tarikan napas. Ketika dia selesai berbicara, dia ditusuk lagi, dan dia terhuyung 2 langkah dan terus berdiri teguh. Aku tahu, pertama kali aku melihatmu, aku melihat jantungmu berdetak lebih cepat dan pembuluh darahmu membuncit. Ini adalah fenomena yang hanya terjadi ketika kamu sedang bersemangat. Aku tahu kamu menyukaiku, dan kamu selalu menyukaiku, dan itu tidak berubah dalam 3 tahun. Tang Yan, katanya, air mata mengalir seperti manik-manik pecah, tetapi pertempuran terus berlanjut, dan Tang Yan mengalami luka lain di tubuhnya. Aku tidak pernah berani mengaku padamu. Aku berani memulainya karena kita satu perusahaan. Saat aku berencana untuk mengaku nanti, aku bergabung dengan Dragon Group, jadi aku tidak pernah punya kesempatan. Haha, aku tahu kamu hanya punya nyali menggunakan teropong Night Vision untuk memata-mataiku setiap malam, tapi kamu sama sekali tidak berani mengungkapkan cintamu padaku. Awalnya aku mengamatimu perlahan, tapi menurutku kamu memang begitu. Orang yang baik dan saya siap menanggapinya. Ketika saya datang untuk mengungkapkan perasaan saya kepada Anda, saya juga bergabung dengan kelompok naga, saya memiliki tanggung jawab setelah bergabung dengan grup naga, dan Anda harus menjadi orang yang mengungkapkannya kepada saya saat ini. Tang Yan berkata, dan ketika dia mengatakan ini, dia mendengus dan ditendang di bahu oleh elit geng kapak, dan dia terhuyung. Dia jatuh ke tangan Kato Taka, dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Aku tidak cukup berani untuk mengaku padamu, tapi sekarang aku ingin mengaku padamu. Kata Kato Taka, lalu pisau tajam di tangan kiri dan kanannya menunjukkan potensi supernya, seketika membasmi 2 elit geng kapak. Aku menunggu. Tang Yan meluangkan waktu untuk melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah cantiknya, yang dipenuhi keringat dan pucat karena kehilangan banyak darah. Kemudian Tang Yan juga menggunakan sisa kekuatannya untuk membasmi 2 orang tersebut elit geng kapak, tapi dia dan Kato Taka terluka lagi di saat yang sama, dan mereka dikalahkan hanya dalam 1 menit. Tang Yan, aku mencintaimu. Kato Ying meraung, lalu menyeret tubuhnya yang lelah, lalu mengayunkan pedangnya secara horizontal, membasmi 2 elit geng kapak lagi, tapi kali ini dia juga menghabiskan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah. Dengan kata-kata ini, sudah cukup. Wajah Tang Yan menitikkan air mata kegembiraan, dan wajahnya sudah dipenuhi noda air mata. Tang Yan juga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melemparkan 2 pisau tajam dan menusukkannya ke tenggorokan 2 elit geng kapak. Kemudian dia terjatuh dengan lemah di samping Kato Taka. Saat ini, hanya ada 4 elit geng kapak yang mengepung Kato Ying dan Tang Yan, tetapi Kato Ying dan Tang Yan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Aku akan mencintaimu selamanya. Kato Takashi memandang Tang Yan yang terjatuh dan berkata sambil tersenyum.
Kemudian, elit geng kapak menusukkan pisau tajam ke dada Kato Takashi, dan Kato Takashi memuntahkan seteguk darah. Yah, ingat, selama sisa hidupmu. Tang Yan tersenyum dan jatuh lemah di punggung Kato Ying. Pada saat ini, elit geng kapak menikam punggung Tang Yan dengan pisau tajam, menyebabkan Tang Yan meludahkan seteguk darah. Kato Ying memandangi wajah Tang Yan yang tersenyum. Meskipun ada bekas darah di wajahnya, itu tidak bisa menutupi kecantikan Tang Yan. Dalam hati Kato Ying, Tang Yan adalah dewinya dan orang yang ingin dia lindungi selama sisa hidupnya hidup. Namun, sekarang jika kamu tidak bisa melindunginya, kamu tidak akan pernah bisa melindunginya. Pada saat ini, topeng Kato Takashi telah lepas dalam pertempuran, dan wajah tampan Kato Takashi terpantul di mata Tang Yan. Tang Yan juga merasakan kepuasan yang membahagiakan, tetapi tidak ada kesempatan untuk merasakan perasaan yang lebih bahagia. Akhirnya terbasmi. Haha, 4 elit geng kapak yang tersisa tertawa. Elit geng kapak yang menusukkan pisau tajam ke dada Kato Takashi memutar pisau tajam itu ke dada Kato Takashi, lalu mencabutnya air mancur, tapi Kato Taka sepertinya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Sekarang dia hanya memiliki Tang Yan di matanya. Tang Yan adalah segalanya baginya, dan dia tidak akan mengalihkan pandangan dari Tang Yan sampai dia mati. Elit geng kapak lainnya juga mengeluarkan pisau tajam dari punggung Tang Yan, dan darah Tang Yan muncrat seperti air mancur. Tang Yan tidak sadarkan diri saat ini. Dia hanya menatap Kato Taka, seolah-olah dia telah menabung uang selama 3 tahun. Semua perasaan mereka dilepaskan. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Dalam tatapan penuh kasih, dalam tatapan penuh emosi yang tak ada habisnya, seolah momen ini mewakili keabadian, seolah dalam tatapan ini, mereka bisa bercerita banyak. Tiffany Tang, aku mencintaimu, kata Kato Ying. Aku juga mencintaimu, Aying, bisakah kamu tidak memanggilku Tang Yan? Tang Yan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu memanggilku apa? Kato Takashi tertegun. Panggil saja aku Yan Yan. Tang Yan tersenyum dan mengangkat alisnya. Baiklah, Yan Yan, aku mencintaimu, kata Kato Ying penuh kasih sayang. Berapa banyak cinta yang kamu miliki? Tang Yan bertanya sambil memegang dagunya. Seperti bintang di langit, aku mencintaimu tanpa batas, kata Kato Taka dengan serius. Apalagi? Tang Yan membuka matanya dan terus bertanya. Seperti rumput hijau di tanah, aku mencintaimu tanpa batas, kata Kato Taka sambil tersenyum. Kuharap ini bukan gurun. Haha, apakah masih ada lagi? Tang Yan bertanya sambil bercanda. Seperti air yang mengalir di sungai, aku mencintaimu tanpa batas, kata Kato Takashi setelah berpikir sejenak. Saya harap sungai tidak mengering secara tiba-tiba. Haha, apakah masih ada yang tersisa? Aku mencintaimu jauh lebih dari aku mencintaimu. Kato Takashi tidak bisa memikirkan apapun. Aku mencintaimu jauh lebih dari aku mencintaiku, kata Tang Yan sambil tersenyum. Tidak ada yang lebih dari tak terhingga, balas Kato Takashi. Apakah kita akan punya anak di masa depan? Ya, tentu saja, yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan. Wanita itu cantik, imut, dan temperamental seperti Anda, dan pria itu jujur, baik hati, dan ambisius seperti saya. Lalu siapa nama anak kita? Saya belum memikirkannya. Di mana kita akan tinggal di masa depan? Bagaimana menurutmu? Kami ingin tinggal di tempat di mana bunga musim semi bermekaran dan menghadap ke laut. Terkadang momen adalah keabadian, dan momen saja sudah cukup. Basmi mereka dan biarkan mereka menjadi bebek Mandarin dengan nasib yang sama, kata seorang elit geng kapak, lalu mengambil pisau tajam dan bersiap untuk terus memasukkannya, menambahkan beberapa pukulan lagi pada Teng Ying dan Tang Yan. Pada saat ini, adegan penikaman Kato Taka dan Tang Yan terlihat di kejauhan, dan nomor 4, dan nomor 5 melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Kematian, nomor 3 langsung meraih kepala kedua master geng kapak dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian, menunjukkan kemarahan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Nomor 1 Kato Taka adalah anggota tim naga mereka. Meskipun waktu kontaknya singkat, semangat berani Kato Taka menggerakkan nomor 4 berteriak keras, dan gelombang suara yang tak terlihat tiba-tiba menyebar, menyebabkan kedua master geng kapak itu jatuh ke tanah langsung memegangi hati mereka, karena pada saat itu, frekuensi suara nomor 4 sebenarnya sama dengan frekuensi hati mereka. Itu secara langsung menghancurkan hati mereka. Mati, nomor 5 juga menjadi gila saat ini. Dia melompat 3 meter ke udara, lalu membungkuk dan langsung memasukkan 2 pisau tajam ke dalam 2 master geng kapak dengan bantuan tubuhnya. Setelah membasmi 6 tuan dari geng kapak, nomor 4, dan nomor 5 buru-buru berlari menuju Kato Ying dan Tang Yan. Bisakah Kato Ying dan Tang Yan bertahan? Bisakah nomor 3,
4, dan 5 mencegah 4 elit geng kapak melukai Kato Ying dan Tang Yan. 1220.